Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama impromptu dan kita sudah masuk di pelajaran terakhir dari triwulan ini ya. Pelajaran triwulan ini luar biasa sekali. Saya belajar banyak hal dan saya harap saudara juga demikian. Dan di pelajaran terakhir ini, judul pelajaran kita adalah kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, seperti biasa, saya undang Mas Jansen untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas pelajaran yang baik, yang benar, yang indah dari Alkitab. Tuntunlah kami agar dapat mengerti, bantulah kami agar kami dapat mencintai hukum-hukum-Mu dan mengasihi. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik. Nah, sebagai pendahuluan ya, ini jarang kita lakukan. Tapi saya akan mengutip satu kutipan ya. Jadi di awal kita pakai kutipan langsung. Satu kutipan Hmm, dari buku tulisan Nyonya White ya, Ron buat Para Nabi dan Bapa volume 1. Ini adalah bab yang ketiga kalau nggak salah ya. ya, bab 3. PB PB 142.3 ya di halaman 42 eh, paragraf ketiga. Ada satu kutipan, saudara, saya akan bacakan. Hukum Allah adalah sama sucinya seperti Allah itu sendiri. Ya. Itu adalah satu pernyataan kehendaknya, satu pernyataan tertulis dari tabiatnya, pernyataan dari kasih dan hikmat ilahi. Keselarasan alam semesta ini bergantung atas penurutan yang sempurna dari segala makhluk, dari segala sesuatu, baik benda hidup atau benda mati, terhadap hukum Khalik itu. Ya, ini ada satu kutipan tentang apa? Eh, Pentingnya hukum dalam pemerintahan Tuhan ya. Kita diawali dengan satu kutipan ini dan seperti apa penjelasan lebih lanjutnya tentang hukum ini ya. Untuk mengelaborasi kutipan ini yang adalah bagian dari pelajaran kita sahabat ke-13 ya. Untuk itu saya persilakan Mas Yansan, monggo Mas. Ya, terima kasih ya, Bil. Hukum Allah adalah pernyataan tertulis dari tabiatnya. Ya, kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris ya, dikatakan uh, transcripts of God's character. Jadi hukum Allah itu adalah transkripnya karakter Tuhan. Oke. Kemudian di kalimat terakhir dari kutipan ini dikatakan keselarasan alam semesta ini bergantung atas penurutan yang sempurna dari segala makhluk, dari segala sesuatu, baik benda hidup atau benda mati, terhadap hukum Khalik itu. Oke. Jadi alam semesta ini ya, keselarasannya itu bergantung pada makhluk-makhluk baik yang mati ataupun yang hidup itu menurut atau enggak sama hukum Tuhan. Hmm, Ya. hmm, hmm. Oke, jadi ini ya apa ya, kita bicara tentang sesuatu yang sangat besar ini. Kita berbicara tentang sesuatu yang kosmis, alam semesta. Ya. Apakah alam semesta ini akan selaras atau akan berantakan, kacau, itu tergantung dari apakah makhluk baik yang mati maupun yang hidup itu menurut Hmm. pada hukum Tuhan. Ya, ini menarik. Mari kita melihat dasar Alkitabiah dari kutipan ini dalam 10 hukum ya. Kita Ya, buka Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Oke, mari kita membaca ayat ini dengan lebih teliti ya. Saya minta Bill untuk menjawab pertanyaan saya dan ini pasti Bill bisa jawab. Ini pertanyaan yang mudah ya. Mhm. Eh, Siapa yang mengucapkan firman-Nya? Allah mengucapkan Allah. firman. Oke. Pertanyaan pertama dan jawaban pertama. Yang mengucapkan firman adalah Allah. Oke ya. Pertanyaan kedua. Allah yang seperti apa yang mengucapkan firman itu? Allah yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Oke. Ya, jadi Allah yang mengucapkan firman itu adalah Allah yang mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Oke. Pertanyaan ketiga. Siapa yang menerima firman ini?
Yang menerima firman ini konteksnya adalah orang Israel pada saat Orang itu. Israel. Menurut ayat itu dijelaskan sebagai orang yang Menurut kalau orang yang diperbudak ya, orang yang bebas, terbebas. keluar dari tanah Mesir, orang yang keluar dari tempat perbudakan ya, orang Silakan. Israel. Oke ya. Kita akan bahas lebih dalam eh, satu-satu dari tiga pertanyaan tadi ya. Ya, yang secara sederhana kita udah tahu jawabannya apa. Oke. Ya. Sebelum Tuhan mengumumkan hukumnya, oke, Tuhan menunjuk kepada dirinya sendiri dengan berkata, "Akulah Tuhan," ya kan? Ayat 2 ya, "Akulah Tuhan." Tuhan merujuk kepada dirinya sendiri. Ya. Mari kita baca dalam bahasa aslinya, Bill. Oke. Vayedever Elohim et kol hadevarim haele. Berkatalah Elohim, berkatalah Allah, et kol, semua hadevarim haele, perkataan-perkataan ini, lemor. Maka berkatalah dia, Anochi Adonai, akulah Tuhan Eloheicha, Allahmu, Asher hotseticha, yang membebaskan engkau, mengeluarkan engkau, Me'eret Mitzrayim, dari tanah Mesir, Mibeit Abadi, dari rumah perbudakan. Ya, kalau bahasa Indonesianya tempat perbudakan, aslinya itu rumah perbudakan, Beit Abadi. Oke, Hmm. nah, perhatikan di sini Tuhan menyebut dirinya sendiri sebagai akulah Tuhan dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi dalam bahasa aslinya itu adalah Anochi Adonai. Ya, dan Adonai yang saya baca itu tertulisnya bukan Adonai. Oke, saya baca Adonai tapi tertulisnya itu adalah namanya. Iya. Tetragramaton, 4 huruf ya, Yod He Vav He. Saya nggak akan lafalkan, oke, namanya ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ada di hukum ini by the way ya. Jadi saya nggak akan sebut, tapi kita harus tahu bahwa dalam bahasa aslinya tertulis Tetragramaton, 4 huruf, Yod He Vav He, yang saya baca sebagai Adonai ya, dan diterjemahkan sebagai Tuhan. Nah, ini yang menarik ya, kita sudah tahu bahwa yang berfirman di sini adalah Allah. Allah yang dimaksud adalah Adonai, tetragramaton, 4 huruf, Yod He Vav He. Ya. Tapi kenapa ya, eh, Tuhan harus menekankan itu? Tuhan harus menekankan kepada dirinya sendiri bahwa dialah Adonai, bahwa dialah Tuhan. Kenapa? Ya kan? Nah, Imamat 19 akan membantu kita memahami pentingnya hal ini ya. Nah, sekarang tolong buka Imamat 19 dalam bahasa Indonesia aja, lihat. Oke. Imamat 19. 19. Kita nggak akan baca semua ayatnya satu persatu. Kita baca cepat aja ya, skimming gitu ya. Iya. Gini, di Imamat 19 itu kita menemukan kumpulan hukum Tuhan yang ganjil dan campur aduk. Oke? Jadi hukum agama, kemudian hukum rumah tangga, hukum sosial, hukum hortikultura, hukum ritual, ya, hukum pertanian, kemudian hukum seksual, ya. Itu semuanya ya ada dalam satu pasal ini dan secara campur aduk, campur aduk ya. Nah, fakta bahwa hukum-hukum di Imamat 19 ini urutannya nggak jelas dan campur aduk itu mungkin disengaja oleh penulisnya, mungkin disengaja oleh Musa untuk menuliskannya secara tidak berurutan dan campur aduk. Kenapa? Ya, karena memang hidup 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 kita sendiri itu ya campur aduk, oke? Ya kan? Dalam hidup itu kan kita campur aduk antara agama, rumah tangga, sosial, ritual, pertanian, seksual kan campur aduk. Iya. Maka Tumpang hukumnya, tindih lah ya. iya, maka hukumnya juga campur aduk Hmm. seperti itu ya. Maksudnya apa? Tuhan ingin supaya eh, dalam setiap hal ya, satu demi satu, dalam setiap situasi, dalam semua perubahan, dalam semua pusaran kehidupan, ya, eh, hidup manusia itu sesuai kehendak Tuhan. Ya, kehendaknya dinyatakan dalam ya dalam setiap dalam setiap momen kehidupan lah istilahnya begitu ya, Hmm. seperti itu. Tapi campur aduknya Imamat 19 itu disatukan oleh penegasan yang berulang. Ada satu kalimat di Imamat 19 yang selalu diulang-ulang. Kalimatnya adalah akulah Tuhan. Ya. Bahkan
tanpa membaca secara detail ya, kita hanya lihat sekilas seperti ini ya, itu sudah muncul itu berkali-kali itu. Akulah Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Ya Bil ya, Iya. Iya. lihat. Ini Lihat kita belum langsung aja. langsung kelihatan mata kita melihat itu tanpa perlu Iya. membaca secara detail ya. Ya. Dan saya sudah hitung di satu pasal ini akulah Tuhan muncul 16 kali totalnya. Muncul 16 kali. Ya. Jadi bagaimanapun campur aduknya hukum di Imamat 19 ada satu yang menyatukan. Ya, pernyataan bahwa Tuhan adalah Tuhan, pernyataan bahwa akulah Tuhan, seperti itu, ya kan? Nah, dan kita kembali ke eh, ini ya, ke bahasa asli ya, bahwa Tuhan yang ada di sini itu adalah nama, bukan bukan Adonai tertulis Adonai, tapi namanya tertulis dibacanya Adonai kan gitu ya. Nah, maka ini setara dengan seperti seakan-akan Tuhan itu bilang, aku mau kamu hidup seperti ini dalam hal agama, aku mau kamu hidup seperti ini dalam hal rumah tangga dan lain-lain karena aku adalah Tuhan. Ya. Aku mau kamu hidup seperti ini karena aku adalah aku. Aku mau kamu hidup seperti ini karena Ehyeh Asher Ehyeh. Keluaran 3 ayat 14. Dan Ehyeh Asher Ehyeh itu satu akar kata dengan Yahweh kan? Ya kan? Makanya penting sekali untuk kita tahu bahwa di sini yang digunakan itu adalah eh, namanya sendiri, tetragramaton 4 huruf Yahweh. Ya. Nah, karena alasan ini Imamat 19 itu diawali dengan panggilan kepada umat Tuhan supaya menjadi seperti dia. Ya, kita coba buka bahasa Indonesia, Bil, Imamat 19 ayat 1 sampai 2. Nomor 19 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Iya, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi Imamat 19 diawali dengan panggilan kepada umat Tuhan supaya menjadi seperti dia. Kalau Tuhan kudus, maka umatnya harus kudus, kan gitu ya. Nah, maka ya inilah apa istilahnya ya? Cara kita untuk memahami hukum Allah ya. Ingat tadi kata kutipan Ellen G. White apa? Hukum Allah adalah pernyataan tertulis dari tabiatnya. Bahasa Inggrisnya adalah hukum Allah adalah transcripts of God's character, transkrip dari karakternya. Ya. Hukum Allah itu adalah cerminan karakter Allah. Oke, kalau Allah kudus, maka kita harus kudus. Ya. Kalau kekudusan Allah dicerminkan dalam hukumnya, maka kita harus menurut hukumnya supaya kita kudus seperti Allah. Kan gitu ya. Ya. Dan ini adalah teologi yang sudah kita pahami sejak penciptaan. Ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 menjelaskan bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. Ya kan? Seperti apa Allah itu? Seperti itulah harusnya manusia memantulkannya, menjadi miniaturnya. Ya, oke. Kalau Allah itu kudus dan hukum Allah itu adalah cerminan dari karakter yang kudus, maka kita menuruti hukum Allah supaya kita apa? Menjadi gambar dan rupa Allah itu. Ya. Penurutan terhadap hukum itu memicu gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Gitu. Ya. Makanya hukum Allah itu juga menjawab pertanyaan tentang apa sebenarnya maknanya menjadi manusia. Ya kan? Ada influencer yang bilang the highest calling of humanity is high financial katanya. Ya, panggilan tertinggi bagi humanity bagi kemanusiaan adalah finansial yang tinggi. Ada yang bilang begitu ya. Ada juga yang berpandangan oh menjadi manusia itu adalah productivity. Ya, menjadi manusia itu adalah tentang apa yang kita produksi. Gitu kan? Tapi apa sebenarnya maknanya menjadi manusia? Kita kembali lagi ke kitab Kejadian. Manusia itu diciptakan untuk menjadi gambar dan rupa Allah. Menjadi manusia, makna sejatinya adalah menjadi gambar dan rupa Allah. Oke. Dan bagaimana konkretnya menjadi gambar dan rupa Allah? Lihat aja apa yang menjadi transkripnya karakter Allah. Hukum. Berarti kalau manusia menjadi gambar dan rupanya Allah, manusia adalah menurut hukum. Ya. Sehingga sejatinya menjadi manusia itu adalah untuk menurut hukum. Ya. Karena dengan begitu kita memantulkan karakternya Allah itu sendiri. Ya. Itulah kenapa Tuhan bilang di awal sebelum dia memberikan hukum, akulah Tuhan. Kamu harus seperti aku loh, akulah Tuhan. Kamu harus seperti aku, makanya ini hukumnya. Ya. Kita kalau membaca Keluaran 20 kan biasanya melewatkan poin itu. Ya, Iya. kita langsung fokus ke hukumnya. Kita pikir pernyataan di awal akulah Tuhan itu nggak terlalu penting. Padahal itu penting. Akulah Tuhan. Maksudnya apa? Hukum yang di bawah ini itu adalah cara untuk membuat kita menjadi gambar dan rupanya Tuhan itu. Hmm, setuju.
Itu makanya siapa yang memberikan hukumnya? Pertanyaannya saya kembalikan. Tuhan yang memberikan hukumnya. Ya. Kita harus turuti supaya kita bisa menjadi gambar dan rupanya. Itu pendalaman dari pertanyaan pertama. Oke, ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi, Tuhan seperti apa yang memberikan hukum, ya kan? Jawabannya Hmm. Bill tadi adalah Tuhan yang mengeluarkan Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan. Ya, betul. Ya. Dan perhatikan itu, Tuhan itu menekankan pada pekerjaan penebusan yang dia lakukan, Hmm. ya kan? Tuhan itu menekankan pada pekerjaan keselamatan yang dia lakukan. Tuhan itu menekankan pada pekerjaan pembebasan yang dia lakukan. Bahwa Tuhan itu telah menebus, telah menyelamatkan, telah membebaskan, telah membawa keluar orang Israel dari tanah Mesir, itu penekanannya. Ya. Jadi Allah yang menyelamatkan itu adalah Allah yang sama yang memberikan hukum kepada umatnya. Maksudnya apa? Kasih karunia yang menyelamatkan itu mendahului hukum yang menuntut. Kasih karunia itu lebih dahulu, mendahului hukum. Ya. Makanya orang Israel diberikan hukum itu bukan supaya mereka dibebaskan dari Mesir. Orang Israel itu diberi hukum karena mereka sudah dibebaskan dari Mesir. Ya, kita manusia diberi hukum bukan supaya kita selamat. Kita manusia diberi hukum karena sudah diselamatkan. Ya, itu mindsetnya ya. Hukum Allah itu adalah jalan hidup bagi orang yang sudah diselamatkan. Ya, Iya. karena manusia ini sudah diselamatkan, ya, maka manusia ini menjalani jalan hidup sesuai hukum itu sebagai tanggapan kasih, sebagai rasa syukur terhadap Allah yang sudah menyelamatkan. Oke? Jadi penting sekali untuk membaca hukum ini dalam konteks Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan terlebih dahulu. Jangan dilewatkan bagian itunya ya. Oke, itu untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, kepada siapa hukum ini ditujukan kan begitu? Ya, tadi Bill jawab kepada orang Israel yang sudah dibebaskan dari perbudakan. Itu jawaban yang betul dari Bill. Ya, ya. Maksudnya begini. Maksudnya begini. Eh, Tuhan ya melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir itu bukan untuk dibawa ke perbudakan lain. Maksudnya gini. Oh, dilepaskan dari perbudakan Mesir untuk diperbudak oleh hukum Taurat. Ya, itu sama aja ya. Diperbudak untuk diperbudak lagi enggak. Tuhan itu melepaskan Israel dari perbudakan Mesir untuk dibebaskan. Oke? Untuk dibebaskan, bukan untuk diperbudak lagi. Jadi hukum Taurat ini pada dasarnya bukan untuk memperbudak mereka. Hukum Taurat itu justru untuk membebaskan mereka. Oke? Jadi mereka yang sebelumnya itu ada di rumah perbudakan, ingat ya, bahasa aslinya itu rumah perbudakan, bukan tempat perbudakan. Beit Obadim bahasa aslinya. Mereka yang aslinya itu ada di rumah perbudakan, rumah para budak, ya, yang biasa hidup dengan cara berpikir, mindset, mindset ya, mental para budak, sekarang mereka harus diajarkan bagaimana sih caranya berperilaku dan gaya hidupnya orang-orang yang merdeka yang udah gak diperbudak lagi. Ya. Dan cara hidup, perilaku, mindsetnya orang-orang yang udah gak diperbudak lagi, itu adalah mindset yang dijelaskan di 10 hukum. Oke. Jadi 10 hukum ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengekang. Justru 10 hukum ini adalah caranya hidup bebas. Orang yang diperbudak, ya, yang mindsetnya adalah mindset hidup dalam perbudakan, diajarkan caranya hidup sebagai orang merdeka, orang bebas itu seperti ini loh. Ya, seperti itu. Jadi, ini yang harus kita pahami sebelum belajar 10 hukum. Tiga hal ini. Ya. Siapa yang memberikan? Allah. Berarti 10 hukum itu ditujukan supaya kita menjadi gambar dan rupa Allah. Allah seperti apa yang memberikannya? Allah yang melepaskan dari perbudakan. Oke, berarti 10 hukum itu ditujukan bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Kemudian ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang yang dilepaskan dari perbudakan. Jadi 10 hukum ini sebenarnya adalah cara supaya hidup merdeka. Hmm. Ya, seperti itu. 3 poin ini sebelum belajar 10 hukum. Ya. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya ya, ayat 3 sampai 17, ya, kita bisa melihat bahwa 10 perintah ini bisa dibagi jadi 2 bagian ya. Ya kan? Ada bagian yang ditujukan untuk hubungan manusia dengan Allah, itu bagian pertamanya. Kemudian ada bagian yang ditujukan untuk hubungan manusia dengan sesama manusia, itu bagian kedua. Ya. Lebih tepatnya itu hukum pertama sampai hukum keempat itu ya, itu adalah hubungan manusia dengan Allah. Kemudian hukum kelima sampai hukum ke-10 itu adalah hubungan manusia dengan sesamanya, ya kan seperti itu. Ya,
Mari kita sama-sama buka, Bil. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Ya, jadi ini pernyataan Yesus yang sudah kita baca minggu lalu ya. Kita baca Yap. lagi. Jadi kata Yesus ada hukum yang terutama dan yang pertama. Oke. Hukum yang terutama dan pertama ini adalah sejajar, paralel, berkorespondensi gitu ya dengan hukum pertama sampai keempat di 10 hukum, Hmm. ya kan? Tentang mengasihi Tuhan, ya kan? Hukum yang pertama dan terutama mengasihi Tuhan, hukum pertama sampai keempat di 10 hukum itu mengasihi Tuhan. Oke. Kemudian hukum yang kedua itu adalah mengasihi sesama manusia, ya kan? Itu paralel, sejajar, berkorespondensi dengan hukum ke 5 sampai 10 di 10 hukum. Oke, hukum yang kedua adalah mengasihi sesama manusia, dan hukum kelima sampai 10 di 10 hukum itu juga tentang mengasihi sesama manusia. Ya, jadi ini paralel dengan 10 hukum ini, hukum kasih ini ya, seperti itu. Ya, dan kita bisa melihat bahwa hukum yang terutama dan pertama itu juga adalah kutipan dari Ulangan 6 ayat 5, ya Hmm. kan? Kemudian hukum yang kedua itu adalah kutipan dari Imamat 19 ayat 18. Lagi-lagi Imamat 19 muncul lagi kan? Ya, seperti itu ya. Jadi sangat menarik ya. Kita lanjutkan, Bill, sampai ke ayat 40-nya. 40 ya. Matius 22 ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Dan kedua perintah kasih ini langsung dihubungkan ke hukum kan oleh Yesus sendiri Yap. ya. Ya kan? Iya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ya. Jadi jelas sekali ya koneksi antara 10 hukum ya eh, terhadap hukum kasih ini ya. Kasih pada Allah, kasih pada manusia yang tercermin pada hukum pertama sampai keempat dan hukum kelima sampai ke 10 ya. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan membaca Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Bil. 31 ayat 31 sampai 32. 32. Yeremia 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Oke, kita buka bahasa Ibrani-nya, Bil. Oke. Yeremia, Jeremia mana aja? Ya, 31. 31. Iya, itu ya. Hine, Yamim Baim. Perhatikanlah, lihatlah, hari-hari datang. Ya. Neum Adonai, firman Tuhan. Fikarati, dan aku menetapkan et Beit Israel, terhadap rumah Israel, ya. Dalam bahasa Indonesianya itu kaum Israel, boleh ya. Ve et Beit Yehuda, dan kepada rumah Yehuda, dalam bahasa Indonesianya kaum Yehuda, ya. Hmm. Berit Hadasya, perjanjian baru. Oke, jadi pembahasan tentang perjanjian baru itu sudah dimulai sejak perjanjian lama ya. Oke, Berit Hadasya, perjanjian baru. Oke, lo kaverit asher karati et avotam. Tidak seperti berit, tidak seperti perjanjian yang aku tetapkan terhadap bapak-bapak mereka, ya, terhadap nenek moyang mereka, ya, terjemahannya bahasa Indonesia kayak gitu ya. Beyom heheziki, ya, pada hari waktu aku dengan kekuatanku, ya, bead beadam eh, pada tangan mereka, lehot sitam, lehot siam, melepaskan mereka, membebaskan mereka, Me'eretz Mitzrayim, dari tanah Mesir. Asyir Hemah, yang telah mereka, Haperu, yang telah apa, telah mereka hancurkan, at beriti, apa perjanjianku itu. Jadi
Asher Hema Haperu et Beriti yang telah mereka hancurkan perjanjianku itu. Ve Hmm. Anochi dan akulah Baalti Bam. Akulah Baal bagi mereka. Ya, Tuhan adalah Baal bagi bangsa Israel. Oke, menarik bahwa bahasa Indonesianya menerjemahkannya sebagai Tuhan. Tuhan. Ya, tapi dalam bahasa Ibrani Baal itu punya dua arti, bisa diartikan suami, bisa diartikan Tuhan. Sorry, bisa diartikan tuan. Ya, Hmm. itulah kenapa Nesby menerjemahkannya sebagai husband. Iya. Ya, oke. Nah, memang nanti kata ini dipakai juga untuk nama dewanya orang Kanaan, dewa Iya. Baal. Ya, maksudnya Baal ini adalah tuannya atau suaminya orang Kanaan, gitu ya. Dan mereka akan memahaminya secara literal itu. Makanya nanti dalam eh, ritual penyembahan kepada Baal akan ada ritual orgi ya, ritual pesta seks ya. Karena Baal ini kan suami, maka penyembahannya harus dengan pesta seks gitu ya. Tapi kalau di dalam Alkitab ya, Tuhan disebut sebagai Baal, Tuhan disebut sebagai tuan atau suami itu bukan dalam artian harafiah ya. Oke. Itu dalam artian kiasan, oke? Seperti suami dengan istrinya, seperti tuan dengan hambanya, seperti Baal ya dengan umatnya atau Baal dengan istrinya, seperti itulah Tuhan dengan Israel hubungannya, kira-kira dekatnya seperti itu ya. Ya, Neum Adonai, kalimat terakhirnya belum ya, Neum Adonai, firman Tuhan gitu ya. Nah, perhatikan di sini, Yeremia menggunakan model atau simbol pernikahan untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan manusia, Baal itu ya, Baal. Eh, dan dijelaskan di ayat ini ya, Tuhan sebagai suami, sebagai Baal itu sudah mewujudkan, sorry, sudah menjalankan peran dan kewajibannya, sudah memenuhi peran dan kewajibannya. Oke. Tapi dari pihak istri, ya maksudnya dari pihak Israel, itu justru malah melanggar perjanjian. Ya, seperti itu. Jadi Yeremia 31 ayat 31 sampai 32 itu menjelaskan bahwa perjanjian lama itu gagal. Perjanjian lama itu gagal. Oke. Dalam perjanjian lama, ya, Tuhan sebagai suami sudah menjalankan peran dan kewajibannya, tapi ternyata Israel sebagai istri justru melanggar perjanjiannya. Ya, kegagalan perjanjian lama. Ya. Kita lanjutkan ayat 33 dalam bahasa Indonesia. Oke. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, ternyata ya, karena perjanjian lama itu gagal, oke, Tuhan mengadakan perjanjian baru, ya. Dan perjanjian baru ini ya, di dalam perjanjian baru ada aspek tambahan dan menarik sekali ya. Di perjanjian baru itu Tuhan tidak apa istilahnya? Tuhan tidak menurunkan standarnya karena perjanjian lama gagal. Kan perjanjian lama gagal karena Israel kan gagal memenuhi ini ya, memenuhi apa? Memenuhi standarnya gitu ya, memenuhi tuntutan hukum itu kan di perjanjian lama ya. Karena perjanjian lama gagal, karena Israel gagal memenuhi tuntutan hukum itu, bukan berarti Tuhan justru harus menurunkan standar hukumnya, enggak. Bukan standar hukumnya yang diturunkan, tapi justru eh, kemampuan dari umatnya itu yang dinaikkan. Oke? Umatnya itu yang level up, bukan standar hukumnya yang diturunkan. Bagaimana cara umatnya itu bisa level up? Dengan cara hati yang baru, diberikan hati yang baru. Nah, ya, dengan cara menuliskan, menaruh Taurat itu di hati umatnya, hati yang baru. Kalau pelajar sekolah sahabat kita bilangnya transplantasi hati gitu ya. Jadi, dengan hati yang baru, itu akan memampukan umatnya untuk menuruti hukum itu. Jadi jangan sampai ada yang bilang ya, dalam perjanjian baru hukum itu sudah tidak berlaku. Enggak, ya. Justru karena perjanjian lama gagal, bukan hukumnya yang diturunkan standarnya jadi nggak berlaku lagi. Hukumnya tetap di sini, tapi umatnya yang ditransplantasi hati sehingga mampu mencapai hukum itu. Itu logikanya ya. Ya. Jadi ini adalah ajaran tentang kelahiran kembali, ya. Tentang hati baru, kepribadian yang baru, ya, yang sesuai dengan hukum Tuhan.
Jadi realitas sejati dari batiniahnya orang percaya, dari orang Kristen adalah sifat baru yang sudah dibentuk oleh Tuhan untuk ketaatan. Ada pertanyaan lagi yang menarik, tapi kita nggak sempat bahas. Bagaimana caranya dalam dalam perjanjian baru, bagaimana caranya umat manusia itu bisa dimampukan untuk mencapai hukum itu? Ya, bagaimana hati manusia itu bisa diperbarui untuk sesuai dengan hukum itu di dalam perjanjian baru? Jawabannya adalah melalui pengorbanan Yesus dan kerja Roh Kudus. Jawabannya ya. Tapi detailnya kita nggak bisa bahas sekarang ya. Itu topik lain lagi. Itu adalah topik sanctification. Ya mungkin nanti Bill akan singgung sedikit itu ya. Mungkin nanti Bill akan singgung ya. Tapi itu adalah topik sanctification itu. Ya. Tapi ingat, poinnya adalah kalau di perjanjian lama umat Tuhan gagal menuruti hukum, bukan hukumnya yang diturunkan standarnya, umatnya yang dinaikkan levelnya, hatinya diperbarui, apa tabiatnya, batinnya diperbarui supaya sesuai dengan hukum itu. Gitu ya. Gitu. Oke, ayat 34 Bil. Oke. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dan bagaimana cara bahwa semua ini terlaksana secara secara komplit dan secara final, ya. Pelaksanaannya secara komplit dan secara final itu adalah pada saat nanti akhir zaman ya, Hmm. dosa itu ditangani secara penuh, ya. Semua ingatan tentang dosa itu dihapuskan. Bahkan dari pikiran Allah sekalipun itu semua ingatan tentang dosa dihapuskan. Perhatikan itu. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya. Jadi ini sudah berbicara tentang rangkuman sejarah umat Allah ini. Ya. Pada perjanjian lama, umat Allah itu gagal menuruti perjanjiannya, ya, gagal menuruti hukum. Pada perjanjian baru, hukumnya tidak diturunkan standarnya, tapi umat Allah justru di level up, ditransplantasi hati, diperbaharui supaya mampu mencapai hukum itu. Dan pada akhirnya, penyelesaian terakhirnya adalah eh, saat dosa itu dimusnahkan sepenuhnya, ingatan tentang dosa bahkan dihapuskan dari ingatan Allah sekalipun. Ya, terangkum itu dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Inilah perjanjian baru ya. Oke. Jadi jangan sampai kita berpikir tentang hukum itu hanya tentang kitab keluaran, hanya tentang perjanjian lama. Perjanjian baru itu udah gak tentang hukum lagi, enggak. Di perjanjian baru hukumnya masih hukum yang sama. Kita yang diperbarui, ya kita yang ditransplantasi hati, ya dimurnikan lagi supaya lebih bisa untuk mencapai hukum itu. Seperti itu ya. Silakan Bil, tanggapannya. Ya memang ini panjang ya. Hehe, mantap, mantap. Iya, ada satu kutipan ya. Eh, bentar. Ya, dari Desire of Ages. Ya, ini untuk membahas tentang 10 hukum itu ya. Kan 10 hukum tadi Mas Jansen ada mengutip ayat yang sahabat lalu kita bahas ya, Matius 22 ya. Di Sarajevo halaman 607. Empat perintah pertama dari 10 perintah diringkas dalam satu perintah agung. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya. Ingat lagi itu kutipan dari Imamat ya. Dari ini, dari Dari ulangan, ulangan ulangan ayat 6 5 ayat ya. 5. Ya, Ulangan ayat 5, sorry. Enam perintah terakhir disertakan dalam perintah lainnya. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini dari yang Imamat. Imamat Kedua ya. perintah ini merupakan ungkapan asas kasih. Perintah pertama tidak dapat ditaati dan perintah kedua tidak dapat dipatuhi. Dan perintah kedua tidak dapat ditaati sementara perintah pertama dilanggar. Ketika Allah memiliki tempat yang sah di tahta hati, tempat yang tepat akan diberikan kepada sesama kita. Kita akan mengasihi Dia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan hanya ketika kita mengasihi Allah dengan sangat, barulah mungkin untuk mengasihi sesama kita tanpa pandang bulu. Dan karena semua perintah diringkas dalam kasih kepada Allah dan manusia, maka tidak ada satu perintah pun yang dapat dilanggar tanpa melanggar asas ini. Jadi, Kristus mengajarkan kepada para pendengarnya bahwa hukum Allah bukanlah banyak perintah yang terpisah. Beberapa di antaranya sangat penting, sementara yang lain tidak terlalu penting dan dapat diabaikan begitu saja. Tuhan tidak menyajikan empat perintah pertama dan enam perintah terakhir sebagai satu. Tuhan kita menyajikan empat perintah pertama dan empat perintah terakhir sebagai satu kesatuan ilahi dan mengajarkan bahwa kasih kepada Tuhan akan ditunjukkan melalui ketaatan kepada semua perintahnya. Ya, ini melengkapi dengan pembahasan tadi ya. Saya ingat
tentang perjanjian baru ya. Ada banyak ya bukan Advent atau bahkan ada apa pendeta Advent yang susah mengartikulasikan Yeremia ini ya. Nah, perjanjian baru banyak terutama dari gereja kita ya. Ketika dihadapkan terhadap ayat ini susah untuk melawan argumen kayak oh berarti nggak usah menuruti hukum lagi kan udah ada perjanjian barunya gitu ya kita Hmm. pakai kasih saja ingat ya konteksnya masih ya udah kasih hukum itu seolah-olah terpisah gitu kan kasih itu perjanjian baru hukum itu perjanjian lama gitu dan kadang-kadang kita sebagai orang orang Advent susah untuk menjawab argumen ini karena biasanya ayat yang dipakai itu ini gitu yang tadi tapi ternyata tadi dari penjelasan Mas Jansen ya kita lihat ya hukumnya nggak dirubah ya bukan hukumnya yang diturunkan standarnya kitanya yang dimampukan kita Iya, ini dimampukan untuk menuruti hukum dan bentuk dari penurutan hukum itu adalah kasih. Kita akan bahas itu nanti lebih lanjut gitu ya. Tapi dari kutipan ini sudah jelas bahwa 1, 4, 6 itu nggak terpisah gitu. Itu sama-sama 10 dan itu asasnya adalah asas kasih kan. Kasih Allah dan kasih sama manusia. Ya, mungkin itu Mas Yansen yang bisa saya tambahkan ya. ya. Oke, terima kasih Bill. Ya. Ya. Eh, ada satu pernyataan dari Paulus yang menarik ya, bahwa barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, itu gimana maksudnya, Bill? Iya, itu menarik sekali ya. Ya, memang Paulus ini cukup kontroversial. Paulus ini cukup kontroversial dan ini datang dari kitab yang wah sangat sulit sekali kitab ini. Ya, itu dari kitab Roma ya. Roma 8 ayat Roma Roma 13 ayat 13. 8. Ya. Roma 13 ayat 8 dan judulnya aja saudara sudah lihat ya kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, ada baiknya kita baca Roma 8 Roma 13 ayat 8, 9 dan 10 ya. Itu nanti salah satunya adalah bagian dari yang Mas Jansen katakan tadi ya, yang kontroversial gitu. Nah, saya akan baca janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, kalau kita baca sekilas seolah-olah ya akhirnya saya punya alasan untuk mengasihi manusia saja. Maka itu sudah menggenapi semua hukum Taurat ya. Bahkan dia bilang jangan berzina, jangan mencuri. Bahkan firman lain, firman lain manapun gitu kan. Jadi seolah-olah, nah ini dia argumen yang tepat ini untuk saya tidak usah menuruti quote unquote hukum 4 pertama gitu. Mengasihi sama manusia saja. Karena kata Paulus seperti itu. Ya. Jadi akan sangat panjang saudara kita bisa bahas ini. Salah satu eh, komentator yang baik ya, yang saya pakai untuk menjawab ini adalah komentatornya dari NT Wright ya, yaitu bentar, saya takut salah tulisnya, jadi saya benar-benar ini nih, the new interpreters Bible. Ya, ini saya tulis saja on Romans ini ya 8 karena dia Roma 13. 13 ayat 8 sampai 10. Ini by NT Wright ya. Pentira. Judul sectionnya itu adalah Love Fulfilling the Law ya, sama kayak judul perikopnya. Nah, saudara nanti coba baca ini. Nanti kami akan sertakan, ya, sertakan PDF-nya di link deskripsi seperti biasa. Tinggal buka link drive lalu cari aja yang monograf, books, commentary itu ya di folder yang itu. Nanti kita masukkan di situ. Panjang saudara, yaitu seluruh kitab Roma dan kitab Korintus kalau nggak salah 1 Korintus ya. Jadi saudara scroll aja sampai ketemu Roma 13 gitu. Itu aja intinya. Nah, ini menarik ya. Untuk membahas ini memang agak cukup sulit, tapi pertama, ya exegesis yang baik, saya tidak akan terlalu banyak detail karena waktu kita terbatas, adalah konteks dulu. Ya, Roma ini adalah kitab yang termasuk paling sulit ya di Perjanjian Baru. Bagi saya itu kitab favorit saya. Kalian tahu itu kitab Hmm. favorit saya karena itu adalah apa? Distilasi dari pengertian Paulus ya tentang tentang gospel, tentang firman, tentang doktrin. Dan itu luar biasa sekali. Nah, pertama kita harus tahu dulu konteksnya. Nah, konteks Roma ini. Roma 13 terutama. Nah, kalau saudara baca Roma 13 ini itu adalah ya banyak komentator dan termasuk Entira di sini setuju bahwa adalah bagian dari Roma 12 ya, bagian dari Hmm. Roma 12. Nah,
Pertanyaannya sekarang Roma 12 ini bahas apa gitu kan? Kalau kita bisa bilang Roma 12 ini adalah bagian dari Roma 13 adalah bagian dari Roma 12 gitu ya. Nah, di Roma 12 ini saya catat ayatnya terutama gitu ya. Roma 12 ayat 1 sampai 16 gitu ya. Itu berbicara kurang lebih ya, berbicara dengan tentang fokus kasih kepada jemaat. Jadi atau dalam kata lain gitu ya, adalah persatuan jemaat. Nah, itulah lebih tepatnya gitu ya, persatuan jemaat. Di mana namanya? Di Roma. Ya ini bentar, nasihat hidup dalam kasih ya ini ya. 9 10 11 16. Hendaklah kamu saat pikir ya ini yang paling terkenal ya. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi dan sebagainya macamnya. Nanti saudara boleh baca Roma 12. Nah, di Roma 13 itu Paulus berpindah fokusnya. Roma 13 itu berbicara tentang kasih kepada manusia secara general, kepada kemanusiaan, kepada manusia gitu ya, manusia secara general. Karena saudara perlu ingat bahwa ketika Paulus menulis ini ada ya pengkotak-kotakan, ada perbedaan-perbedaan secara sosial dan secara ras gitu ya antara orang Yahudi dan non-Yahudi, dan itu Paulus secara detail dia dia apa namanya dia bahas itu ya, dia bahas secara detail di kitab Roma ya. Saya kasih contoh satu misalnya di kitab Roma pasal 2 ya, Roma pasal 2. Contohnya. Nah, kita buka sedikit Roma pasal 2 ya. Ayat 28 ini yang lumayan terkenal ya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah ya. Paulus menyinggung banyak apa namanya argumen-argumen yang mencoba untuk memisahkan orang Yahudi dan non-Yahudi dalam lingkungan jemaat kekristenan gitu ya. Jadi itu ada permasalahan sosialnya di situ. Sehingga waktu Paulus ngomong Roma 12 dan 13, Roma 13 itu menjangkau seluruh umat manusia gitu ya. Itu dulu konteksnya. Nah, sekarang uniknya ya, kalau kita bicara Roma 13, kita lihat strukturnya gitu ya. Roma 13 ayat 8 dan 9 10 ini apa strukturnya gitu ya. Di ayat 8, ya ini penting ya Saudara. Di ayat 8 Paulus itu berbicara tentang pembukaan dan penjelasan. Statement pembukaan lah apa namanya? Statement itu bahasa Indonesianya apa sih? Pernyataan. Pernyataan pembukaan Pernyataan. gitu ya. Pernyataan pembukaan dan penjelasan. Nah, di ayat 9 Paulus menerangkan maksud dari penjelasan di ayat 8 gitu ya. Dan di ayat 10 Paulus menerangkan lebih luas tentang penjelasan di ayat 9. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang kita mau lihat nih di ayat 8 ini pembukaannya seperti apa. Gitu kan? Di ayat 8 ini pembukaannya ada seperti apa. Ini strukturnya ya. Di ayat 8 itu ada satu frasa yang apa namanya? Cukup kontroversial, yaitu satu frasa yaitu janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tuh kan? Janganlah kamu berhutang kepada apa-apa kepada siapapun juga. Nah, ini cukup membingungkan gitu ya. Bingungkan. Nah, kenapa membingungkan? Karena ada banyak orang berpikir, oh ini sebenarnya ya kan saudara tahu ya tulisan itu kan nggak ada perikop-perikopnya pada saat ditulis. Jadi Ya, Roma 13 ya langsung ditulis saja Roma 13, bahkan nggak ada 13-nya gitu kan. Langsung surat ya. aja. Nah, sehingga mereka bingung. Artinya apa? Berutang ini kok tiba-tiba berutang gitu kan. Ini berutang ini dari mana nih utang-utangan? Nah, mereka baca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, ayat 7 itu ngomong tentang penurutan kepada pemerintah gitu kan. Bayarlah Hmm. kepada semua orang yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, gitu ya. Sehingga banyak orang yang membaca apa ini ayat sebelumnya, gitu ya, terutama ayat 7 berpikir bahwa utang ini
maksudnya adalah literal atau ya uang beneran literal. Jadi Paulus bilang kita nggak boleh berhutang sama siapapun, nggak boleh gitu, nggak boleh ada hubungan finansial karena mereka membaca ayat 7 gitu kan. Wah ini masih ngomongin soal utang nih, jangan-jangan. Nah tetapi yang kita tidak sadari bahwa eh, kenyataannya, saudara, ya ini penting untuk memahami ayat kontroversial ini ya. Kenyataannya adalah eh, kata utang. Nah, ini saya buka aja lah gitu ya. Kita buka Roma 13 ayat 8 ya. Roma 13 ayat 8. Nah, coba Mas Anderson boleh bantu baca. Mideni, miden ofilete, Hmm. imito alilius agapan, ogar agapon ton eteron nomon pep, pepliroken. Hmm. Nah, Ya, kata utang itu adalah yang ini ya, yang tadi ovilete. Oh, gitu ya. Ovilete. Nah, si ovilete ini benar ya Mas Anderson ya tulisannya ya. ya. Kalau Si di situ PH tulisannya itu ya. oveilete, Oh, ini kata dasarnya ya. oveilete, tapi Ovilete. bacanya ovilete. Oke lah. Ovelete atau ovilete tadi ya Mas Yansa sudah baca. Nah, kenyataannya kata utang ini itu digunakan oleh Paulus di kitab yang sama ya, di kitab Roma untuk menggambarkan kiasan atau istilah. Nah, contohnya apa? Saya kasih contoh. Contohnya itu ada di kitab bentar. Contohnya itu ada di Roma 1 ayat 14 ya. Roma 1 ayat 14. Itu Paulus berbicara tentang jangan kamu berutang. Aku berutang budi kepada orang Yahudi. Nanti saudara boleh baca itu Roma 1 ayat 14. Aku berutang budi kepada orang Yahudi. Nah, berhutang bukan berutang budi. Berhutang itu apakah Paulus bilang, "Oh, aku ada pinjaman nih orang Yahudi kasih aku pinjaman, orang non Yahudi kasih aku pinjaman." Bukan itu. Utang yang dimaksud ini adalah eh, konsep yang bukan literal gitu ya. Maksudnya dia itu berhutang budi kepada orang Yahudi, non Yahudi, kepada jemaat ini, kepada jemaat itu yang membantu dia, gitu, yang telah membantu dia. Nah, kalau begitu, kalau ini bukan literal ya, maka apa maksudnya utang di ayat 8 ini? Gitu kan? Utang di ayat 8, janganlah kamu berutang kepada berutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jawabannya adalah di penjelasannya tadi, makanya pernyataan membuka dan penjelasan. Paulus ini memang suka begitu, saudara. Di Roma, dia akan lempar statement yang kontroversial. Habis itu dia selanjutnya dijelasin. Maksudnya itu apa? Ya, saudara baca dari Roma 1, Roma 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu dia sering gitu. Roma 3 nanti gantung, terus dia jelasin di Roma 4. Roma 4 gantung, dijelasin Roma 5. Dia memang suka orangnya gitu ya, karena dia penulis ya. Dan ini kan argumentatif ya. Nah, di Roma 13 ayat 8 dia bilang, "Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga." Penjelasannya apa nih? Maksudnya utang apa? Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, sehingga dalam konteks ini utang ya. Nah, ini dia. Berdasarkan penjelasan Paulus ya, di frasa selanjutnya masih di ayat 8 ya, Saudara. Di ayat 8, utang yang dimaksud di sini adalah eh, merujuk kepada kewajiban yang terus menerus untuk mengasihi orang lain ya, sebuah utang yang tidak pernah bisa dilunasi sepenuhnya. Ya, inilah maksud Paulus sebenarnya. Jadi maksudnya kalau kita tidak mengasihi orang lain, itu sebenarnya kita apa? Kita berhutang. Ya, itu sebenarnya kita berhutang. Jadi Paulus ketika bahas tentang kasih, kamu jangan sampai ya berhutang. Berhutang apa? Berhutang kasih. Kamu jangan sampai tidak mengasihi orang lain. Tetapi kamu harus mengasihi. Ya, Karena kalau kamu tidak mengasihi, itu sama saja kamu berhutang kepada dia. Lihat ya, Paulus menggambarkan kasih itu sebagai apa? Kalau di sini oh nothing ya, itu ya. Oh itu kayak utang itu kan dalam bahasa Indonesia kayak lebih kepada ke transaksional. Oh itu ya berhut apa ya namanya ya? Eh, ya. Antara kalau bahasa Inggris kan ada loan, ya. iya ada Loan loan, itu ada utang own. duit ya. Tapi kalau owe itu kan seperti apa? Ya, ikrar gitu ya.
ikrar, ya benar, benar kayak ada perbuatan baik kita balas dengan sesuatu, ah gitulah ya. Iya, Tapi kan heeh. bahasa Indonesia, saya mungkin ya saya bukan sarjana bahasa Indonesia, mungkin saudaranya punya apa kosakata bahasa Indonesia yang menggambarkan baik. Oh ini ya. Jadi dia bukan transaksional monetary gitu, bukan 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 uang gitu ya, tapi dia semacam budi lah bisa dibilang seperti itu ya. Nah dalam kasus ini itu adalah kasih, itu adalah kasih. Nah, sehingga kalau kita mengerti konsep ini mudah kita baca frasa selanjutnya. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, tadi kita berpikir, oh utang, utang. Utang itu kan semacam obligasi, semacam apa kalau kita bicara utang kan? Keharusan, keharusan. Nah, sehingga waktu dia bilang, kalau kamu mengasihi, itu kamu telah menyelesaikan keharusanmu. Keharusan itu ditulis di mana? Ya di hukum Taurat. Sederhana sekali. Jadi saat kita mengasihi, kita sebenarnya melakukan keharusan kita di hukum Taurat. Tadi Mas Yansen sudah bahas. Keharusan hukum Taurat itu kalau dibagi dua, ya dalam dua konsep, Matius 22 itu adalah kasih. Kasih itu kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Gitu ya. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ada hal yang menarik. Ya ini saya tulis. Paulus tidak mengatakan bahwa kasih menggantikan Taurat atau menghasilkan kebenaran. Nah, ini penting ya. Karena kalau saudara mau baca, saudara baca Roma 7, Roma 8 itu ya. Ya, dia mengutuki dirinya. Ya, Roma 5, Roma 6, Roma 7, Roma 8 dia mengutuki dirinya. Ya, apa yang bisa saya lakukan karena perbuatan saya tidak bisa menyelamatkan saya itu ya, Paulus. Nah, di sini Paulus tidak mengatakan bahwa kasih, kasih kepada manusia dalam konteks ini ya. Tadi kan pertanyaan Mas Hansen, wah ini dibilang berarti mengasihi manusia saja udah cukup nih, gitu kan? Nah, Paulus tidak mengatakan bahwa kasih kepada manusia dalam konteks ini menggantikan Taurat atau menghasilkan kebenaran. Menghasilkan kebenaran itu maksudnya apa? Maksudnya Selamatan. menyelamatkan. Nah, makanya tadi Ya. Mas Justin bilang kita akan singgung sedikit nih tentang justification gitu kan, tentang justification, menyelamatkan. Jadi Paulus nggak bicara tentang itu. Ya. Jadi Paulus ngomong tentang apa di sini? Sebaliknya, ya, kasih adalah perwujudan praktis dari maksud hukum. Ya. Ia mengutip beberapa perintah dari 10 perintah. Ya, lihat itu. Di ayat berapa itu? Di ayat Ayat 9. 9. Makanya tadi strukturnya dia menerangkan maksud dia itu apa. Ketika dia bilang sudah memenuhi hukum gitu kan. Dia terangkan maksudnya. Dari ayat 8. Ayat 9 dia bilang, karena firman. Ya ini adalah kutipan bebas ya. Dia mengutip langsung dari 10 hukum gitu. Ini nggak secara random. Tapi di komentatornya Antirait dia mengikuti urutannya Septuaginta ya kalau nggak salah ya. Karena kalau yang asli kan dia tertukar ya. Membunuh dan mencurinya itu tertukar kalau saya nggak salah ya. Tapi dia ikutin Septuaginta. Ini artinya Paulus ini memang pembelajar ya. Dia bacanya Septuaginta juga gitu. Membunuhnya yang pertama harusnya kalau Oh, membunuhnya ya di. baru berzina ya. Iya. Dia ada yang Iya, tertukar. iya. Ada yang tertukar kalau nggak salah. Saya lupa nanti saudara boleh. Membunuh, mencuri, baru berzina. Kalau Nah, kalau nggak itu salah ya. ya. Kalau nggak salah. Di Tapi di Ibraninya. komentator yang anti-right dia dia notice itu ya bahwa Paulus bukan mengikuti urutan yang di Keluaran gitu ya, yang di Keluaran. Dia mengikuti urutan yang di Septuaginta yang di Ulangan kalau nggak salah. Nah, tapi dia maksudnya di sini apa? Dia mengutip beberapa perintah dari 10 perintah. Ini ayat 9 ya. Tadi kita sudah baca di ayat 9 untuk ya. Kenapa dia kutip ini? Untuk apa dia kutip? Untuk menjelaskan ayat 8. Tapi fungsinya apa? Untuk menunjukkan ya bahwa mengasihi orang lain secara alami mencegah kejahatan. Sehingga, nah ini dia. Jadi, sehingga memenuhi tuntutan etis hukum Taurat. Nah, ini sulit untuk dimengerti, tapi saya coba jelaskan kepada saudara. Saudara, kalau kita mengasihi orang lain, maka kita tidak akan membunuh, kita tidak akan berzina, kita tidak akan mencuri. Jadi, pada saat kita mengasihi orang lain, itu kita menegasi semua kemungkinan untuk melanggar hukum Taurat. Kalau kita mengasihi orang lain. Jadi bukan hukum Tauratnya yang di namanya di disable yang nggak jadi gitu. Tapi karena kita mengasihi itu malah menegaskan bahwa kita itu menuruti hukum Taurat. Karena kalau kita sudah mengasihi, malah yang dilanggar, yang dilarang oleh hukum Taurat itu nggak akan terjadi. Nggak akan membunuh, nggak akan berzina, nggak akan mencuri, nggak akan mengingini sesamamu. Gitu ya.
Itu nggak akan terjadi. Dan apa apa implikasinya ini ya di komentarnya anti right, apa implikasinya? Dia mengatakan bahwa eh, fokus Paulus ini sejalan dengan ajaran Yesus yang ada di Matius 22 ya ayat 37 sampai 39 yang tadi kita sudah baca. Dan ya 39. Bentar. Apa yang kamu benci jangan lakukan kepada sesamamu. Ini ada komentator yang menarik ya nanti mungkin Mas Yansen boleh tambahkan. Dan tradisi Yahudi itu ada di Hillel, benar Mas Yansen ya? Iya, Hillel tuh L-nya 2 ya kalau nggak salah ya. iya. Iya, Hillel yaitu tradisinya adalah ini. Apa yang kamu benci jangan lakukan kepada sesamamu. Itu dia. Detailnya apa? Nanti kita lihat komentator ya. Saudara bisa buka komentatornya. Nah, sehingga di komentatornya oleh Antirat ini ya untuk Roma ini dia mengatakan bahwa ini nih, ada satu kutipan ini bagus sekali ya dikatakan sebagai terjemahan bebasnya seperti ini. Paulus akhirnya menggambarkan secara singkat gitu ya bagaimana penurutan hukum Taurat itu sebenarnya dipenuhi oleh mengasihi sesama karena mengasihi sesama itu akan memberikan apa? Ketulusan Kekaguman. hati ya pengagungan kepada seorang lain menghormati orang lain dibandingkan pembencian. Nah, kenapa dia bilang itu? Karena dia bandingkan dengan Roma 2. Ingat ya, kasus di Roma tadi yang saya bahas bahwa ada benci nih antara Yahudi dan non-Yahudi, Yahudi dan non-Yahudi, Yahudi dan non-Yahudi. Itulah kenapa di Roma 2 ayat 28 dan 29 yang tadi kita baca ya. Here in other words are the true Jews, Yahudi yang sejati. Paulus bilang bukan yang disunat, bukan yang disunat Yahudi yang sejati. Gitu kan? Saudara baca tadi ya Roma 2 ayat 28 dan 29. Karena ada pembencian antara non-Yahudi dan Yahudi ini. Sehingga Paulus ketika bilang kalau kamu mengasihi orang, hei kamu orang Yahudi, kalau kamu mengasihi non-Yahudi, itu kamu memenuhi hukum Taurat. Atau orang non-Yahudi, hei orang non-Yahudi, kalau kamu mengasihi orang Yahudi, itu kamu memenuhi hukum Taurat. Gitu ya. Kenapa? Karena kamu membawa terang Tuhan kepada dunia itu ya. Those who are bringing God's light and love to the world. Kasih Tuhan. Dan ini kalau kita perhatikan itu sama dengan Galatia 5 ayat 14. Nah, ini kita harus buka ini. Kalau tadi Mas Yansen bilang, "Wih, ini tampaknya Roma 13 ayat 8 ini mau bilang bahwa cukup mengasihi sesama manusia, yang lainnya nggak usah gitu kan." Itu udah cukup. Hmm. Nah, kalau saudara baca Galatia 15 ini, itu Galatia Galatia 5 5. itu lebih ini lagi ya, 5 ayat 14 di sini ya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu lebih kontroversial lagi. Tapi maksudnya apa? Sebenarnya dia bilang, dia bilang bahwa kalaupun Paulus does not mention Torah, kalaupun di ayat 3 Galatia 5:14 ini Paulus gak bilang hukum Taurat gitu ya. Dia gak bilang oh jangan apa namanya hukum 1 sampai 4 bahkan. Kalaupun Paulus gak menyebutkan itu, tetapi ini ya, perhatikan. The matchless exposition of love and its abiding permanence remind us of Jewish eulogies of Torah or wisdom. Tetapi kasih kepada sesama, ekspresi kasih kepada sesama, itu mengingatkan kita kepada Torah itu sendiri. Kepada Taurat itu sendiri. Karena Taurat itu adalah ekspresi. Kasih itu adalah ekspresi dari penurutan Taurat. Dan itu adalah ekspresi juga dari, apa namanya, Kebijaksanaan, hikmat. kebijaksanaan. Dan salah satunya adalah hukum Yahudi ya, di Sirah 24 ini ya adalah bagian dari apa namanya hukum Yahudi. Jadi sehingga waktu Paulus menegur orang Yahudi, kenapa sih kamu benci orang Yahudi? Padahal Torah bilang begitu dan bahkan hukum Yahudinya bilang seperti itu. Kamu harus mengasihi sesamamu, gitu ya. Dan itu adalah cerminan dari eh, hukum Taurat. Sehingga, ini saya kutip ya, sebagai penutup, ini sudah bagian akhir ya. Sekali lagi, penggenapan Taurat tidak berarti pelaksanaan perbuatan baik yang dimaksudkan untuk membuat seseorang berhutang kepada Tuhan. Nah, tadi kita bahas, oh, kalau begitu saya berbuat baik aja, saya diselamatkan. Oh, bukan seperti itu. Ya. Entirat bilang bukan seperti itu dan Paulus juga bilang bukan seperti itu. Ya. Penggenapan Taurat tidak berarti pelaksanakan perbuatan baik. Jadi jangan kita berpikir kalau kita berbuat baik kepada orang lain, itu kita diselamatkan. Diselamatkan maksudnya apa? Kita berutang, kita membuat Tuhan memiutangi kita itu ya. Tuhan ada utangnya kepada kita. Malah sebaliknya. Dan mungkin inilah sebabnya Paulus menulis ayat 8 dengan cara ini yang pakai kata utang tadi di awal ya.
Mungkin ini alasannya Paulus pakai kata utang tadi. Itu adalah pelunasan utang seseorang kepada sesamanya, tetapi juga kepada Tuhan. Jadi pada saat kita tidak mengasihi orang lain, kita berutang kepada orang lain dan kita berutang kepada siapa? Kita berutang kepada Tuhan. Pada saat kita mengasihi orang, itu kita melunasi utang kita kepada Tuhan dan kepada orang lain. Bagian ini mengambil tempatnya di samping beberapa pernyataan Paulus sebelumnya tentang Taurat, yang menegaskan pemahaman positif tentangnya yang telah kita bahas sebelumnya, dan memperjelas sekali lagi bahwa kewajiban etis tidak dirusak tetapi ditegaskan kembali. Kewajiban etis itu apa maksudnya? Hukum Tauratnya, ya, malah ditegaskan kembali oleh pemahaman yang tepat tentang pembenaran dan kehidupan Kristen. Ya, jadi kehidupan Kristen mengasihi sesama itu tidak menyelamatkan kita, tapi itu adalah ekspresi dari penurutan hukum. Ya. Mungkin itu, Mas Jansen yang bisa saya terangkan ya. Sorry agak panjang, tapi kalau saudara mau lebih panjang lagi, baca sendiri. Ini bagus sekali ya, komentator anti ini bagus sekali, bagus sekali. Mungkin itu Mas Jansen. Ada yang mau ditambahkan? Monggo. Ya, terima kasih ya Bella. Jadi kita lebih bisa memahami nih waktu membaca tentang utang, tentang kasih, tentang hukum Taurat, bagaimana kasih memenuhi hukum Taurat, memenuhi dalam hal apa itu ya, itu sudah sangat jelas ya. Ya, ada beberapa hal yang menarik tadi waktu Bill bilang, jadi saya terpikir untuk membahasnya. Tadi kutipan dari Hilal itu ya, Iya. apa yang kamu benci jangan lakukan kepada sesamamu. Ya, itu adalah kutipan dari seorang rabi besar Yahudi, namanya adalah Hillel. Ya. Eh, dia hidup kira-kira sedikit sebelum zamannya Yesus gitu ya. Jadi Hmm. waktu Yesus hidup, beliau ini sudah mati, tapi nggak jauh jaraknya. Oke, Oke. oke, oke. Dan Hillel ini adalah yang mendirikan Beit Hillel ya, salah satu sekolah kerabian. Itu Iya. Beit Hillel. Eh, Rasul Paulus itu juga pendidikan kerabiannya kalau nggak salah dari Beit Hillel, karena dia dididik oleh Rabi Besar Gamaliel, dan Rabi Besar Gamaliel itu dari sekolah Beit Hillel, gitu ya. Nah, ucapannya Hillel ini, apa yang kamu benci jangan lakukan kepada sesamamu, itu sebenarnya diucapkan juga oleh Yesus ya. Matius 7 ayat 12. Coba Bil tolong. Ah, ini menarik ini ya. Matius Ma- 7 ayat 12. Ya, Ya, segala segala sesuatu kamu ya, kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat eh, dan kitab para nabi. iya. Jadi eh, ya Yesus itu kan ada dalam pertentangan antara dua sekolah rabi besar ya, antara Beit Hillel dan Beit Syemai. Masalah perceraian gitu, Yesus itu lebih mirip dengan ajarannya Syemai, oke. Tapi masalah yang lain Yesus itu banyak mirip ke Hillel ya, termasuk Iya. masalah kasih ya, oke. Yesus itu banyak mirip ke ajarannya Rabi Hillel. Dan ada momen-momen tertentu di mana Yesus tentang dua-duanya ada ya. Nah, tapi ada satu persamaan dalam tradisi Yahudi, Yudaisme abad pertama tentang bagaimana harusnya kita mengasihi orang. Ya, Hmm. maksudnya gini, kalau kita pengen dikasihi dan kita nggak mau dibenci, ya harusnya kita kasihi orang juga dan jangan Iya. benci orang. Kita kalau dibenci seneng nggak? Enggak. Nggak seneng. Nah, kalau kita nggak seneng dibenci ya jangan benci orang. Kita kalau dikasihi seneng nggak? Senang. Nah, Ya kasihi juga orang. Ya, itu ajaran yang kira-kira eh, cukup kuat ya dalam tradisi Beit Hillel di Yudaisme abad pertama ya. Jadi Yesus mengafirmasi itu, Paulus mengafirmasi itu, dan saya lupa pastinya, tapi ada satu hadis yang bahkan mengutip ini hmm. dalam agama Islam. Ada satu hadisnya, nanti saya cari lagi. Seperti itu. Ya, Hmm. jadi eh, kalau Bill Sam tadi udah menjelaskan secara teologis ya tentang hutang itu kan cukup berat ya konsep teologisnya. Secara Ya. praktek ini lebih sederhana. Kalau kita Iya. nggak suka digituin, jangan gituin orang. Itu secara prakteknya sederhana sekali ya. Mungkin itu bisa jadi pegangan kita ya. Kalau kita Iya. mau melakukan sesuatu ke orang, kalau akan digituin suka nggak sih? Pikir Iya. coba, gitu ya. Kemudian tentang cara berargumen Paulus ya. Paulus itu sering bikin pernyataan yang membingungkan, yang kontroversial, baru dia jelaskan selanjutnya. Atau dia juga sering bertanya di awal, dia jawab-jawab sendiri. Atau Iya. dia sering bikin argumen, dia bantah-bantah sendiri. Ya, itu Iya. itu adalah argumen khas rabbinik juga. Ya, para Iya. rabi sering membuat argumen seperti itu, terutama dalam midras ya. Jadi kalau kita baca midras itu argumennya akan sama dengan gaya argumen seperti ini. Ya, ini menarik ya. Dia buat argumen dengan gaya rabbinik midras ya, tapi retorikanya retorika Yunani ya. Benar. Makanya ini memang sebuah surat untuk orang Yahudi dan orang Yunani yang ada di kota Roma yang sedang berkonflik ya. Dan Iya. konflik mereka itu kurang lebih bisa kita terapkan juga dalam konflik kita dengan sesama kita meskipun kita bukan Yahudi atau Yunani ya. Iya benar. Seperti itu. Setuju, Itu aja setuju. tambahan dari aku, Bill. Iya, iya, Ya. iya. Masih tentang surat Roma ada pertanyaan lagi, Bill. Iya. Coba buka Roma 7 ayat 12.
Roma 7 ayat 12. Ya, tolong bacakan, Bil. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ya. Eh, ya. Eh, bukannya ini, Bil, kalau dalam pandangan orang Kristen secara umum ya, terutama waktu membaca surat Roma kan seakan-akan hukum Taurat itu sudah dibatalkan gitu ya. Sudah Iya, dibatalkan oleh penebusan oleh kematian Yesus ya. Tapi di sini Paulus mengafirmasi hukum Taurat itu kudus. Perintah itu kudus, benar dan baik. Nah, ini gimana maksudnya pernyataan ini dalam konteks surat Roma secara keseluruhan, terutama ya dari 6 sampai 8 dia pasal 6 sampai pasal 8. Ya, iya. ya, silakan, Bil. Ya, ini menarik ya benar ya Mas Hansen. Dan memang apa? eh, Pernyataan Paulus ini kalau kita baca secara terpisah itu seolah-olah Paulus ini bertentangan dengan dirinya sendiri karena memang seperti itu dia cara nulisnya gitu ya. Sehingga saudara harus berhati-hati ya saudara. Memang harus berhati-hati sekali ketika ketika kita membaca kitab Roma ya. Kita nggak bisa bawa kitab Roma ini satu lalu, nah ini kan Paulus tuh ngomong gini, lalu nanti kita pakai yang lain. Nah ini kan Paulus ngomong ini. Nah untuk Roma 7 ayat 12 ya dalam konteks Roma ya saya nggak akan panjang. Saya akan ringkaskan karena saya udah pernah tulis khotbah, saya udah pernah khotbah tentang ini Roma 5 6 7 8 gitu ya. Jadi saya buka khotbah saya aja supaya gampang gitu kan daripada saya tulis lama ntar. Nah, ini ya. Saudara bisa lihat sendiri gitu ya. Saya akan jelaskan ya. Paulus itu bilang bahwa ini secara umum di kitab Roma karena tadi pertanyaan Mas Yansen kan di kitab Roma sendiri gitu ya. Paulus itu bilang menurut dia bilang di beberapa ayat 3:19 misalnya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Apakah kami membatalkan hukum Taurat? Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Seolah-olah negatif nih. Ya kan? Negatif terhadap hukum Taurat. Lanjut. Sebab hukum Taurat ada, sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Negatif. Ya. Tapi di sisi lain di Roma 7, apakah hukum Taurat itu dosa? Tidak. Apakah jadi hukum Taurat adalah kudus itu yang tadi kita baca ya. Kudus baik dan benar. Hukum Taurat adalah rohani, hukum itu baik. Gitu. Nah, positif, positif lagi. Jadi apa maksudnya? Negatif apa positif Paulus gitu kan? Berguna atau tidak? Nah, kita lihat di kitab lainnya yang dia tulis juga. Ini dia kuncinya untuk memahami ya. 1 Timotius 1 ayat 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Nah, ini yang baik. Saudara, hukum Taurat itu kudus, baik benar. Benar, setuju. Roma 7:12 itu benar. Tapi itu tidak akan baik kudus benar kalau tidak tepat digunakan. Kalau tidak tepat digunakan. Nah, kapan hukum itu tidak tepat digunakan? Paulus tulis di Roma 7 ayat 24 sampai 26. Lihat ya. Aku manusia celaka. Sebab siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Hukum Taurat itu tidak akan berguna kalau tidak tepat digunakan. Kapan hukum Taurat itu tidak tepat digunakan? Penurutannya itu kapan? Pada saat kita menganggap penurutan hukum Taurat itu menyelamatkan kita. Itu makanya quote-nya saya pakai di sini, the law is important but also impotent gitu ya. Hukum Taurat itu penting, kudus, baik, benar, itu setuju. Tapi dia juga impotent, tidak berguna kalau kita menganggap penurutan hukum Taurat itu menyelamatkan kita. Itulah kenapa Paulus di akhir Roma 7 ya, dia bilang, aduh, kalau begitu saya ada di dalam lingkaran setan. Lingkaran setannya itu apa? Ini lingkaran setannya. Ya, ini ringkas ya. Apakah hukum itu? Hukum itu aturan supaya tertata. Hukum itu adalah gambaran karakter Tuhan. Sama ya dengan yang kita bahas tadi ya di awal ya. Kalau bahasanya elemen apa itu Mas Anderson? Transcript of God's character. Transkrip of Transkrip God's karakter character, Tuhan. gitu kan? Transkrip dari karakter Tuhan. Setuju ya ini ya? Ya kan si pembuat hukum. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Setuju ya? 1 Yohanes 3 ayat 4. Nah, berdasarkan hukum Allah yang adalah transkrip karakter Tuhan, kalau orang berdosa dia harus mati. Roma 6 ayat 23 karena melanggar karakter Tuhan. Kalau kita bilang argumennya seperti itu sebelum berdosa, Adam dan Hawa sebelum berdosa, kan dia menuruti hukum, ya. Dia menuruti hukum. Saudara baca lagi kutipan yang tadi ya. Saudara baca kutipan yang tadi.
eh yang kita buka tadi di sini. Nah, saudara baca paragraf satu, paragraf 2, paragraf satu dan paragraf 2. Itu dijelaskan bahwa di Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa di Taman Eden, Tuhan jelaskan apa yang terjadi di sorga. Adam dan Hawa, kamu jangan gini 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 ya, karena setan itu udah gini 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 di sorga. Tuhan jelaskan. Artinya sebelum Adam dan Hawa berdosa, dia tidak mati. Kenapa? Karena dia menuruti hukum. Dia tidak seperti setan. Masuk akal ya? Masuk akal ya? Karena Tuhan sudah jelaskan ini salah, gitu ya. Dia tidak mati. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah berdosa? Manusia melanggar hukum kan? Berdosa kan melanggar hukum. Manusia berdosa karena dia melanggar hukum, harusnya dia apa? Mati. Upah dosa adalah maut. Nah, supaya manusia tidak mati, manusia harus menuruti hukum, gitu kan? Tapi kan mustahil. Jadi Paulus itu berada dalam lingkaran setan. Aduh, makanya tadi di Roma 7 ya, saya baik lagi Roma 7. Aduh, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi tubuhnya itu ditakdirkan dalam tanda kutip untuk maut. Kalaupun dia mencoba untuk menuruti hukum, itu mustahil. Dia nggak bisa menuruti hukum secara sempurna karena dia sudah berdosa. Tapi supaya dia diselamatkan, dia harus penurutan hukum karena penurutan hukum itu adalah gambaran karakter Tuhan. Dia pusing, dia pusing. Nah, dia terjadi dalam situ. Lalu apa yang dilakukan Tuhan sekarang? Yesus Kristuslah rencana Tuhan untuk melepaskan kita dari belenggu dosa ini. Lihat ya, Kristus Yesus, apa dia? Dia mati. Tapi apakah Kristus mati itu karena melanggar hukum? Tidak. Dia kan tanpa dosa. Dan dia tidak mati selamanya. Dia hidup. Dia kembali hidup, bangkit. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Secara manusia, dia tidak berdosa. Sehingga kematian Yesus itu menjatuhkan hukuman atas dosa. Nah, nanti di Keluaran 8, oh sorry, sebelum Keluaran 8 ya, saya ada kutip Keluaran 20. Ini ya. Ini dia. Makanya tadi masuk masuk ke penjelasan awal di Mas Jansen. Sehingga kalau kita baca hukum Taurat yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, ya, penurutan hukum itu bukanlah syarat untuk dibebaskan. Karena sudah dibawa keluar dulu, baru Tuhan tunjukin inilah gaya hidup orang yang telah diselamatkan. Bukan kamu yang menyelamatkan dirimu, Tuhan yang menyelamatkan kamu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ini saya kutip Interpreters Bible yang sama tadi kayak yang kita bahas ya. Tapi ini di Roma 8. Kepastian Kristiani itu didasarkan terhadap hubungan yang kokoh antara Mesias dan umatnya. Apa itu hubungan? Kita percaya kepada Yesus. Itulah yang menyelamatkan kita. Yesus, kematian Kristuslah yang menyelamatkan kita. Kematian Kristuslah yang menyelamatkan kita. Sehingga kalau kita balik ke pelajaran kita tadi. Hukum Taurat adalah kudus. Perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Setuju. Tetapi perintah itu tidak bisa menyelamatkan kita, saudara. Penurutan hukum tidak bisa menyelamatkan kita. Kita pun nggak bisa menuruti hukum secara sempurna. Karena kita masih berdosa. Tidak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita apa? Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Yesus. Lalu apa yang kita lakukan? Kita beriman kepada Yesus. Bukti iman kita apa? Menuruti hukum. Karena ini 10 perintah yang Tuhan berikan kepada mereka yang sudah dibebaskan. Kalau Yesus sudah mati untuk kita, kita percaya kita diselamatkan karena Yesus, sehingga hukum itu adalah perwujudan kasih kita, perwujudan penurutan kita, perwujudan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, mungkin itu, Mas Hansen ya. Agak panjang, Ya, maaf, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, monggo, ada yang mau ya. ditambahkan? Ya. Tambahannya mungkin dari tulisan Paulus yang lain ya, tolong bukakan Bil Efesus 2 Ya. ayat 8 sampai 9. Nah, ini bagus juga ini. Episode 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, ya, seperti yang sudah dijelaskan detail oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma ya, lebih Iya. detail tentu yang di Roma gitu ya. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan mentaati hukum ya. Di Efesus dijelaskan dengan sedikit lebih sederhana gitu ya. Jadi kita diselamatkan bukan karena menuruti hukum, tapi diselamatkan itu oleh kasih karunia melalui iman. Oke, diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman dan itu semua pemberian Allah ya. Hmm. Jadi kita mentaati hukum Taurat bukan supaya diselamatkan,
Tapi karena sudah diselamatkan kita menurut ya, itu jelas sekali konsepnya dari awal waktu kita belajar, kita keluar sebenarnya kita sudah pelajari itu. Nah, Mm-mm. yang menariknya adalah ayat 10-nya, Bil. Coba Efesus 2 ayat 10. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, oke. Jadi keselamatan itu hanya oleh iman, sorry, keselamatan itu hanya karena kasih karunia oleh iman, oke? Dan itu hanyalah pemberian, ya. Tapi bukan berarti kita nggak harus berbuat baik, Iya, ya. Memang perbuatan baik kita bukan untuk keselamatan. Perbuatan baik kita itu tidak bisa mencapai keselamatan. Keselamatan itu hanya karena kasih karunia oleh iman dan diberikan. Tapi justru karena sudah diselamatkan, kita jadi dimampukan untuk berbuat baik. iya, Justru keselamatan yang diberikan oleh pengorbanan Yesus itu yang memampukan kita untuk berbuat baik. Ya, iya, setelah kita diselamatkan, maka kita berbuat baik sebagai ucapan syukur dan kita dimampukan oleh pengorbanan Yesus itu sendiri. Itulah perjanjian baru menurut Yeremia tadi. Perjanjian baru itu adalah hati baru yang dimampukan oleh Tuhan, transplantasi hati yang diberikan oleh Tuhan sehingga kita mampu menurut hukum, bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan, ya. Keselamatan dari Tuhan itu juga akhirnya memberikan kepada kita kemampuan level up hati baru itu sampai kita mampu menurut hukumnya, ya. Ya seperti itu ya untuk Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya, dan ini sejalan dengan yang Paulus juga sampaikan di surat Roma ya. Mhm. Dan mungkin catatannya di sini nggak panjang karena tadi udah ada PPT-nya ya, tapi nanti akan dimasukkan juga PPT-nya ya, Bil ya. Ya, nanti saya screenshot masukin ke dokumen ini. Oh ya, nanti PPT-nya akan di-screenshot dimasukkan ke dokumen ini, jadi saudara tenang saja. Di sini belum dimasukkan, tapi nanti akan diedit lagi dan dimasukkan. Jadi nanti penjelasan dari PPT itu saudara akan bisa baca juga untuk persiapan nanti menuju diskusi sekolah sahabat ya. Iya, Ya, seperti itu. Dan eh, sebagai bagian terakhir ya, saya mau mengarahkan kita pada satu hukum dari 10 hukum, khususnya hukum sabat ya. iya. Kita buka Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, Bil. Oke. Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oke ya, kita udah bersabat setiap pekan. Kenapa lagi belajar tentang hari Sabat ya gitu. Ya, tapi kita pelan-pelan saudara, kita baca ayat ini pelan-pelan ya. Kita tadi sudah belajar ya, di hukum pertama sampai 4 itu mencakup kasih pada Allah. Hukum kelima sampai 10 itu mencakup kasih pada manusia. Oke? Tapi di hukum keempat itu sebenarnya sudah sedikit-sedikit masuk unsur kasih pada manusianya. Oke? Hukum keempat itu adalah masih bagian kasih kepada Tuhan, ya. 1 sampai 4 kan kasih kepada Tuhan, jadi hukum keempat masuk ke situ. Tapi sudah masuk hubungan sesama manusianya di situ. Ya, dia udah mencakup relasi kita dengan anak kita, ya, relasi kita dengan hamba kita, relasi kita dengan hewan bahkan atau dengan orang asing bahkan, ya. Jadi sabat ini adalah intersection, ya. Sabat ini adalah titik temu, oke, antara hukum 1 sampai 4 dan hukum 5 sampai 10. Kalau hukum 1 sampai 4 itu mencakup hubungan kita dengan Tuhan, hukum 5 sampai 10 mencakup hubungan kita dengan sesama, hukum keempat itu mencakup dua-duanya. Karena waktu kita bersabat eh, apa istilahnya? Tentunya fokusnya adalah apa istilahnya ya? Untuk hubungan kita dengan Tuhan, bersabat, tapi di dalamnya itu sudah ada hubungan komunitas sesama manusia. Bersabat bersama dengan anak-anak kita, bersabat dengan hamba-hamba kita, bersabat dengan hewan, bahkan bersabat dengan orang asing. Ya. Ini satu-satunya hukum yang sudah langsung mencakup kedua-duanya secara langsung. Ya, pada akhirnya memang 10 hukum itu mencakup kedua-duanya pada akhirnya. Ya, tapi Iya, hukum sabat itu benar-benar intersection di antara keduanya, perpotongan, per titik temu di antara keduanya, irisan di antara keduanya. Ya, itu. Dan perhatikan di sini bahwa alasan kita bersabat
itu adalah karena Tuhan beristirahat pada hari Sabat. Ya kan? Mengutip Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 ya. Jadi kita bersabat, kita beristirahat pada hari Sabat karena Tuhan telah terlebih dahulu beristirahat pada hari Sabat. Ya, ini mungkin pertanyaan yang sulit tapi kita agak takut-takut untuk tanyakan gitu ya. Iya. Emangnya Tuhan butuh istirahat? Ya, kita semua pasti pernah bertanya seperti itu, jujur aja saudara-saudara. Tapi mungkin kita takut-takut mempertanyakannya karena kita takut kita nggak temu jawabannya, atau kita takut kalau pertanyaan ini ternyata pertanyaan yang tabu gitu ya. Nanti orang marah dengan pertanyaan kita. Ya. Tapi itu pertanyaan yang valid. Memang Tuhan butuh istirahat sehingga pada waktu penciptaan pada hari ketujuh Tuhan beristirahat. Enggak, Tuhan nggak butuh istirahat. Ya. Dan di sini saya bukan pakai kata-kata sendiri ya. Itu ada ayatnya di Mazmur itu. Saya lupa Mazmur berapa ya. Di Mazmur dan di Yesaya itu ada ayatnya kalau Tuhan nggak butuh istirahat. Ada. Ya. Dan yang butuh istirahat itu sebenarnya siapa? Kita yang butuh istirahat. Oke. Jadi ini adalah paradoks yang aplikasinya sangat menarik ya. Tergantung ini mau diaplikasikan ke Tuhan atau diaplikasikan ke manusia. Oke. Sekarang coba kita aplikasikan dulu ini ke Tuhan. Hmm. Tuhan itu jelas gak butuh istirahat. Tapi Tuhan yang memutuskan dan memilih untuk istirahat. Berarti apa maksudnya itu? Maksudnya adalah Tuhan memilih untuk masuk ke ranahnya manusia. Iya. Seakan-akan Tuhan itu berinkarnasi. Dan pada akhirnya memang kita tahu Tuhan itu berinkarnasi ya dalam daging Yesus Kristus ya. Tapi Tuhan beristirahat itu menunjukkan Tuhan itu masuk ke ranahnya manusia yang butuh istirahat. Oke, Tuhan merendahkan levelnya ke level manusia yang butuh beristirahat. Seakan-akan Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Oke, ya. Tuhan beristirahat supaya istirahatnya itu menjadi istirahatnya manusia. Ya, itulah kenapa dalam inkarnasinya nanti Tuhan tuh mengajak manusia itu untuk datang kepadanya untuk mendapatkan istirahat. Marilah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan padamu istirahat, itu maksudnya. Terjemahan bahasa Inggris beberapa bilang and I will give you rest kan, aku akan berikan kau istirahat. Ya, jadi Tuhan beristirahat supaya bisa memberikan istirahat kepada manusia. Tuhannya sendiri gak butuh. Ya, dan dari situ ya, dari situ dengan istirahatnya Tuhan, Tuhan menyediakan waktu di mana Dia tersedia untuk manusia secara penuh. Oke, makanya menarik sekali kalau kita melihat hari Sabat ini dalam ini ya, dalam teologi dari keseluruhan Alkitab ya, Iya. gitu ya. Karena Yesus menjadi manusia, ya itu kan secara singkatnya dalam bahasa Ibrani itu kan dirangkum dalam istilah oimanuel. Oimanuel, oke? Oim itu artinya adalah bersama, anahnu itu artinya adalah kita, El itu artinya Tuhan ya, kependekan dari Elohim kan? Oim, anahnu, Elohim. Oke, Oimanuel. Tuhan beserta kita, Tuhan bersama dengan kita. Ya. Sabat itu adalah pernyataan dari Immanuel itu sendiri. Ya. Sabat itu adalah Tuhan yang sebenarnya nggak butuh istirahat, ya, tapi pada hari ketujuh, pada akhir pekan penciptaan, Tuhan memutuskan untuk beristirahat supaya Dia bisa bersama dengan Adam dan Hawa, punya waktu khusus. Ya. Dia beristirahat supaya Adam dan Hawa bisa beristirahat, Dia beristirahat supaya manusia bisa dapat istirahat, padahal dia nggak butuh, dan supaya Dia bisa bersama dengan manusia. Ya. Oh Immanuel, oke, Allah bersama kita. Ini. Lalu aplikasinya ini aplikasinya bagi Tuhan. Sekarang aplikasinya bagi kita apa? Aplikasinya bagi kita berarti setiap kali kita beristirahat pada hari Sabat, berarti kita beristirahat untuk sesuatu yang nggak kita kerjakan. Oke? Kita ingat-ingat lagi. Ya. Tuhan beristirahat dari segala pekerjaan yang telah Dia lakukan gitu kan dalam Kejadian 2 1 sampai 3. Jadi siapa yang kerja, harusnya dia yang istirahat. Iya. Yang melakukan pekerjaan penciptakan Tuhan. Jadi harusnya yang beristirahat Tuhan, walaupun Tuhan nggak butuh ya, tapi secara hak gitu loh. Yang bekerja yang berhak beristirahat. Adam itu ya manusia ya sebenarnya nggak berhak beristirahat. Kenapa dia beristirahat? Orang yang mengerjakan penciptaan nggak, bukan dia, ya kan? Bukan dia yang kerja, kenapa dia yang tiba-tiba istirahat di hari ketujuh? Ya. Maka dari situ ya kita bisa mendapatkan teologi bahwa istirahat itu hanyalah pemberian. Istirahat itu bukan hasil pekerjaan kita, Hmm. ya kan? Adam manusia bisa beristirahat bukan karena dia telah melakukan pekerjaan penciptaan. Tuhan sudah kerjakan penciptaannya, dia tinggal beristirahat. Dari sini ada cicipan teologi pembenaran oleh iman. Ya. Kita dibenarkan bukan karena pekerjaan kita.
Pekerjaan pembenaran itu sudah Yesus yang rapat-rapat kerjakan di kayu salib. Iya. Kita tinggal istirahat, tinggal datang ke Dia. Ya. Maka setiap kita beristirahat pada hari Sabat, ingatlah bahwa Tuhan gak butuh istirahat, tapi Dia memilih untuk beristirahat supaya Dia bisa bersama kita. Oh, Immanuel. Setiap kali kita beristirahat pada hari Sabat, ingatlah bahwa sebenarnya kita nggak layak beristirahat karena bukan kita yang mengerjakan pekerjaan penciptaan. Kenapa kita yang beristirahat pada hari ketujuh? Yang menciptakan bukan kita, kok kita yang beristirahat. Tapi karena itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Seperti itu juga lah keselamatan. Bukan kita yang mengerjakan, tapi kita yang diberikan secara cuma-cuma, maka kita beristirahat. Lalu saudara yang berpikir kritis akan bertanya, loh, tapi dalam pekerjaan kita yang sehari-hari, bukan pekerjaan penciptaan, kan kita yang mengerjakan. Jadi kita layak dong beristirahat. Jadi istirahat kita yang bukan pada saat penciptaan, istirahat kita yang sekarang ini setiap pekan hari ketujuh, yaitu hasil pekerjaan kita, bukan diberikan secara cuma-cuma. Oke, sekarang saudara bisa bekerja, apa syarat utamanya untuk bisa bekerja? Apa, Bil? Kemampuan. Syarat utamanya untuk bisa bekerja? Memenuhi skill tertentu. Enggak, syarat utamanya hidup ya, sebenarnya. Ya, ya, benar itu. Ya, karena ini bukan bicara tentang rekrutmen dari sebuah perusahaan ya, tapi syarat utama seorang manusia bisa bekerja adalah hidup. Hidup itu yang kasih siapa? Tuhan. Nafas yang kasih siapa? Tuhan gitu ya. Jadi pada dasarnya kita bisa bekerja itu sudah Tuhan yang kerjakan dulu. Kita bisa bekerja itu karena penciptaan. Karena penciptaan sudah Tuhan selesaikan ya. Ada oksigen yang bisa kita hirup, ada tubuh yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ada makanan yang bisa kita makan gitu kan? Ya. Kita hidup gitu, makanya kita bisa bekerja. Karena ada penciptaan maka kita hidup, maka kita bisa bekerja. Jadi kita bekerja itu juga sebenarnya bukan kemampuan kita, ya. Sekarang kalau tiba-tiba nafas saya hilang terus saya mati di tempat ini juga bisa-bisa aja dan saya nggak akan kerja besok pagi kalau itu terjadi gitu loh. Iya. Ya. Jadi kenyataan kita bekerja dan beristirahat pada hari Sabat itu hanya pemberian sebenarnya, ya. Seperti itu ya. Dan ya, pada akhirnya ya, Sabat ini adalah sebuah pernyataan kasih gitu ya. Sabat ini adalah sebuah pernyataan kasih. Tuhan mau bersama kita, meskipun dia nggak butuh istirahat, tapi Tuhan mau istirahat bersama manusia, itu karena kasihnya. Hmm. Kita diberikan istirahat meskipun bukan kita yang mengerjakan, itu karena kasihnya. Ya. Dan menurut Ulangan 5, Sabat itu adalah peringatan akan lepasnya Israel dari Mesir kan? Menurut Ulangan 5. Ya. Lepasnya Israel dari Mesir itu adalah lambang terhadap lepasnya manusia dari dosa. Dari dosa. Seperti Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir, begitu juga kita dilepaskan dari perbudakan dosa. Oke, jadi Sabat itu adalah lambang keselamatan. Sabat itu adalah lambang keselamatan. Setiap akhir pekan, ya, setiap eskaton dari setiap pekan, maka kita mengingat terhadap eskatologis yang lebih besar. Ya. Setiap pekan, ya, kita bersama seluruh ciptaan, setiap Sabat kita mengingat momen di mana Tuhan akan kembali bersama kita. Sabat itu menandakan bahwa dulu Tuhan bersama kita, oh Immanuel pada saat penciptaan, dan Sabat itu akan menjadi pengingat bagi kita bahwa kita akan dilepaskan seperti Israel dari Mesir, kita dilepaskan dari dosa, dan karena kita dilepaskan dari dosa, kita akan dibawa ke tanah perjanjian surgawi, dan kita akan bersama Tuhan lagi. Oh Immanuel, Sabat adalah dari Immanuel ke Immanuel. Sabat adalah dari kita bersama Tuhan di penciptaan sampai kita bersama Tuhan lagi pada saat penciptaan kembali. Setiap akhir pekan kita mengingat tentang akhir zaman. Ya. Dan itulah besar kasih Tuhan bagi kita ya. Jadi mari kita menghayati lebih lagi artinya Sabat ya. Ya, jadi jangan mentang-mentang karena kita udah tahu yang sabat itu adalah hari ketujuh dan bukan hari Minggu, terus kita nggak perlu belajar sabat lagi. Enggak, masih banyak yang perlu kita pelajari tentang hari sabat ya, baik secara eksegesis, secara teologi maupun secara praktek ya. Ya, tapi momennya di sini adalah sabat itu adalah eh, Tuhan bersama kita saat penciptaan. Sabat itu adalah pemberian cuma-cuma, bukan hasil pekerjaan kita. Dan sabat itu adalah kita bersama Tuhan lagi nanti pada saat eh, akhir zaman ya. Seven Day Adventist ya, hari ketujuh dan Adventist Tuhan datang ya. Jadi nama dari denominasi kita itu mengingatkan kita tentang oh Immanuel, Tuhan bersama kita ya, karena hari Sabat mengingatkan Tuhan bersama kita saat penciptaan dan akhir zaman. Tuhan datang itu untuk bersama kita lagi. Iya. Immanuel, Tuhan bersama kita ya. John Peckham tulis satu buku yang judulnya adalah God with Us Prioritas. ya, Introduction to Adventist Theology, Iya. sebuah pengantar terhadap teologi Advent gitu ya. Jadi teologi Advent itu bisa dipahami oleh konsep bahwa Tuhan itu mau bersama kita Itu bagus. ya. Kreativitas. Ya seperti itu ya. Silakan Dil, tanggapannya sebelum kita tutup. Iya. Ya, saya tidak akan memberikan tanggapan lagi ya. Menurut saya ini apa ya? Pelajaran ke-13 ini pelajaran yang sangat berarti bagi saya secara pribadi untuk menutup ya satu triwulan, pelajaran satu triwulan kita.
Ya, ini nggak kelihatan. Nah, ini pelajaran satu triwulan kita. Ya, tentang kasih dan keadilan Allah. Apakah adil bagi kita untuk beristirahat padahal kita nggak kerja? Ya nggak adil. Orang nggak kerja mau istirahat. Tapi itulah kasih Tuhan. Apakah adil bagi Tuhan untuk mati bagi orang yang bahkan membenci Dia? Ya tidak adil. Tapi itulah kasih Tuhan. Setan ingin supaya kita membenci Tuhan. Setan ingin supaya kita tidak percaya akan kasih dan keadilan itu bisa berjalan bersamaan. Tapi Tuhan telah menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan itu diberikan cuma-cuma karena kasihnya. Dan penurutan kita terhadap hukum itu adalah ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan. Tidak ada hukum yang dibatalkan, ya, karena hukum itu adalah transkrip dari karakter Tuhan. Kalau kita membatalkan hukum, artinya kita ganti Tuhan. Tuhan Hmm. karakternya beda dong. Iya. Iya, betul, betul. Artinya kita ganti Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bilang ini sudah tidak dipakai lagi, nah bertanya kamu Tuhan yang mana yang kamu sembah? Karena kayaknya karakternya bukan itu. Nah itu ya. Mungkin itu Ya. yang bisa saya tambahkan Mas Oh Hansen. ya, ada lagi, Bil, ada lagi. Penutup aja, kita nggak akan jelaskan panjang-panjang. Mazmur 119 ayat 45. Mazmur. 119 ayat 45. Iya. Ya nggak apa-apa kita pelajaran terakhir ini full full power ini, ya kan? Habis ini kita masuk lagi ke triwulan baru, gitu. Jadi 45, Bil. eh Nggak terlalu jauh itu. makanya untung nggak sampai ada 100 ya. Ayat 45. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titahmu. Ya, kelegaan, istirahat ya, kebebasan ya, sabat ya kan. Iya, Jadi iya, gini, iya. eh kalau kita masih berpikir ya, hukum itu adalah sesuatu yang mengekang ya, itu kita belum benar benar mengerti ya tentang tentang kita ini diperbudak oleh apa dan dilepaskan dari mana. Kita belum benar-benar mengerti itu ya. Sabat itu adalah sorry, sabat. Ya, sabat termasuk, tapi bukan hanya sabat. Hukum itu adalah kebebasan kita. Hukum itu adalah kebebasan kita, kelegaan kita. Sebab itu aku mencari titah-titahmu. Ya, kata titah ya itu kurang tepat terjemahannya, tapi nggak salah. Tapi kedalamannya itu adalah kata hook ya. Hook itu artinya dalam bahasa Ibrani adalah precepts ya, dalam bahasa Inggris itu. Jadi dia sebuah detail untuk hidup dari menit ke menit sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Dan kalau kita benar-benar hayati itu ya, itu kita akan benar-benar rasakan kebebasan yang luar biasa. Ya. Kebebasan luar biasa. Hidup yang benar-benar fitrahnya ini kan udah mau Idul Fitri ya, jadi kita ngomongin fitrah gitu ya. Kembali ke fitrahnya manusia ya. Sehingga fitrahnya manusia itu sebagai gambaran rupa Allah itu benar-benar terpenuhi lagi, fulfill lagi, kalau Hmm. bebas lagi kita dengan memenuhi hukum ya. Ya, dan ini harus dirasakan sendiri, harus dirasakan sendiri ya. Saya nggak bilang saya udah merasakan itu ya. Jadi tapi kita sama-sama berproses sama-sama ya. Bagaimana kita bisa benar-benar bebas ya, tidak diperbudak lagi, lega dari segala dosa, dari segala eh, tekanan dunia gitu ya waktu kita menuruti hukum gitu ya. Terima kasih Mas Hansen. Kita akan tutup dengan saran poin diskusi. Saran poin diskusi bagi guru SS. Oke, Mas Hansen, monggo. Iya, pertama kutipan tadi itu ya sebagai framework ya dari para nabi dan bapa, Hmm. eh, ya jilid satu ya, halaman 42 paragraf 3. Dan mungkin saudara ada yang punya buku cetaknya itu gampang sekali, tinggal cari halaman 42 paragraf 3 ya. Kalau di online-nya itu lihat aja link yang tadi kita buka gitu ya, online-nya. Ya. Itu sebagai framework ya, intinya adalah hukum itu adalah pernyataan tertulis transkrip dari karakter Tuhan. Itu intinya. Dan seluruh alam semesta ini akan selaras atau tidak ya, itu tergantung dari makhluk-makhluk ini baik benda mati atau benda hidup gitu ya. Apakah menurut terhadap hukum Tuhan atau enggak. Ya, itu. Nah, masuk ke 10 hukum. Ya. 10 hukum itu poinnya ada tiga. Ya. Bukan hukumnya, ya. Hukumnya ada 10, namanya aja 10 hukum ya. Tapi poin-poinnya itu ada tiga yang harus dipahami sebagai latar belakang. Yang pertama adalah yang memberikan hukum itu adalah Tuhan. Oke, yang memberikan hukum itu adalah Tuhan. Berarti 10 hukum itu ya, adalah sebuah manual bagaimana manusia
bisa memenuhi apa istilahnya sifat alamiahnya sebagai gambar dan rupa Allah, ya kan? Kalau kalau hukum itu adalah transkrip dari karakternya Tuhan dan manusia itu adalah gambar dan rupa Allah yang harus sesuai dengan karakternya Tuhan, maka manusia harus menuruti hukum. Sekarang itu sesuai dengan karakternya Tuhan, dengan menuruti hukum manusia benar-benar apa ya, lebih lagi sesuai lagi dengan gambar apa karakter Tuhan itu menjadi gambar dan rupa Allah itu. Yang kedua, Tuhan yang memberikan hukum itu adalah Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Artinya Israel sudah dibebaskan dulu baru diberi hukum, ya. Jadi hukum itu bukan untuk dibebaskan, bukan untuk diselamatkan, enggak. Oke, hukum itu karena sudah dibebaskan dan sudah diselamatkan terlebih dahulu, maka diberi hukum. Ya, hukum itu bukan supaya selamat. Hukum itu adalah orang yang sudah selamat, maka hidup sesuai hukum, gitu ya. Kemudian hukum ini diberikan kepada orang Israel yang sudah dibebaskan. Maksudnya apa? Hukum ini adalah sebuah paradigma yang mengubah mindset orang yang biasanya budak. Sekarang caranya hidup merdeka itu gimana sih? Orang yang lama-kelamaan dijajah, diperbudak kan nggak tahu caranya hidup sebagai merdeka. Udah lupa mereka rasanya hidup merdeka. Ya, ini adalah sebuah paradigma cara hidup mereka gimana. Ya. Dan bagi kita juga hukum itu adalah sebuah pemahaman bagi kita hidup sebagai orang yang merdeka, orang yang sudah bebas dari dosa, dari setan tuh gimana sih? Hmm. Ya, itu ya. Mungkin kutip Mazmur 119 ayat 45 kalau waktunya cukup juga boleh, itu sangat indah itu ya. Ya Mazmur 119 secara keseluruhan itu indah ya. Tapi ayat 45 mungkin untuk mempersingkat waktu ya. Itu. Kemudian ya poin ketiga ya, 10 hukum dirangkum dalam hukum kasih. Ya ini saya rasa banyak yang sudah tahu jadi nggak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi ya. Gitu. Kemudian ayatnya mungkin dicatat ya, Matius 22 ayat 37 sampai 40 ya. Oke. Kemudian perjanjian baru. Nah, ini menarik nih. Iya, Perjanjian baru itu bukan menurunkan standar hukumnya, tapi menaikkan standar manusianya. Ya. Artinya hukum itu dituliskan di hati manusia, manusia itu diberikan hati baru, ya, transplantasi hati, manusia itu diperbaharui karakternya supaya akhirnya bisa menuruti hukum itu, tapi hukumnya sama sekali nggak diturunkan standarnya, gitu ya. Melalui apa manusia dimampukan? Melalui apa manusia hatinya diperbarui, ditransplantasi hati? Ya melalui pengorbanan Yesus dan kerja Roh Kudus tentunya. Ya, tapi itu topik lain. Ya. Jadi itu perjanjian baru ya. Eh, ya ayatnya Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 ya. Ya. Nah, kemudian Roma 13 ayat 8 sampai 10 ya. Ya, tadi Bill sudah jelaskan dengan sangat baik ya. Pahami dulu apa maksudnya hutang. Ya. Tentu itu yang pertama harus dipahami ya, apa maksudnya hutang. Oke. Kemudian eh, apa yang harus dibayar dari hutang itu kan gitu ya. Ternyata hutangnya adalah hutang kasih kan. Jadi kita tuh berhutang kasih kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita, manusia secara umum, bukan lagi jemaat. Pasal 12 tentang jemaat, tapi pasal 13 sudah manusia secara umum. Gitu ya. iya, Dan eh, mengasihi ya, mengasihi itu membayar utang itu akhirnya. Mengasihi itu membayar utang itu ya. Dan itu akhirnya secara etis ya bila iya, secara etis memenuhi hukum Taurat. Secara etis memenuhi hukum Taurat. Kenapa? Karena dengan adanya kasih, ya, maka itu mencegah pelanggaran terhadap hukum Taurat. Ya. Ya, jadi maksudnya Roma 13 ayat 8 sampai 10 itu bukan berarti cukup mengasihi nggak perlu menurut hukum lagi, enggak. Ya. Justru kasih itu adalah utang yang harus dibayar. Jangan sampai kita nggak mengasihi saudara kita, itu kita udah berutang sama saudara kita itu. Amit-amit ya, jangan sampai kita berutang sama saudara kita, utang kasih. Ya. Dan dengan mengasihi, ya itu mencegah pelanggaran terhadap hukum Taurat. Dengan begitu sudah justru menuruti hukum Taurat. Jadi justru kasih ini malah memperteguh penurutannya justru, iya. bukan malah meniadakan. Enggak ya. Ya kira-kira gitu ya bila kalau dirangkum ya. Benar. Ya. Kemudian Roma 7 ayat 12 ya. Atau tulis dulu deh. Oh, langsung lanjut ya. Roma 7 ayat 12 ya. Ini cukup panjang ya, tapi poinnya adalah hukum Taurat itu baik ya, tapi tidak berkuasa untuk menyelamatkan ya. Jangan bingung dengan kontradiksi yang seakan-akan muncul pada tulisan Paulus ya.
Iya. Kadang-kadang Paulus seakan-akan bilang hukum Taurat itu negatif, kadang-kadang seakan-akan bilang positif gitu ya. Jadi hukum Taurat itu negatif atau positif sih sebenarnya? Paulus ini kok ngomong-ngomong sendiri di debat-debat sendiri. Ya jangan bingung ya. Hukum Taurat itu negatif dalam artian negatif kuasanya ya. Dia nggak punya kuasa menyelamatkan, tapi hukum Taurat itu positif dalam arti positif apanya? Dalam arti positif karakternya, positif karakternya. Positif dalam arti dia bisa menjelaskan karakter Allah itu seperti apa, dan positif dalam arti dia menunjukkan kekurangan kita seperti apa. Betul. Kekurangan kita dalam artian kita tidak mampu menuruti itu. Iya. Ya, jadi hukum Taurat itu jelas baik dan berlaku, tapi nggak menyelamatkan. Ya, maka keselamatannya itu hanya oleh pengorbanan Yesus. Ya, ya, keselamatannya hanya melalui pengorbanan Yesus, dan melalui pengorbanan Yesus itulah kita justru jadi dimampukan untuk menurut hukum Taurat yang baik tadi itu. Iya. Ya. Dan itu dikonfirmasi oleh Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9 lebih sederhana dari surat Roma ya. Karena tulisan Paulus yang paling rumit itu memang surat Roma gitu ya. Jadi bagi saudara yang mungkin bingung ya bisa juga ya hanya mengambil Efesus gitu ya. Tapi bagi saudara yang mau lebih dalam ya surat Roma ya. Efesus 2 bil ayat 8 sampai 9 ya. Efesus nggak sampai 8 pasal cuma 6 pasal. Kan ya. Ya, itu kemudian saya ada tambahan sedikit tadi khusus tentang hari Sabat ya. Iya. Ya, refleksi rohani dan aplikasi tentang hari Sabat ya. Tuhan gak butuh istirahat, tapi Tuhan memilih untuk istirahat. Tuhan memilih untuk masuk ke ranahnya manusia yang butuh istirahat ini, supaya dia bisa bersama dengan kita. Oh Immanuel. Oke. Kemudian, kita nggak layak untuk dapat istirahat, karena bukan kita yang kerja dalam penciptaan, kok kita yang istirahat. Bukan Adam yang kerja dalam penciptaan, kok Adam yang istirahat. Kenapa bukan yang nggak bekerja malah istirahat? Ya. Tapi Tuhan berikan istirahat itu secara cuma-cuma. Ya. Kita juga kerja sehari-hari itu sebenarnya cuma karena Tuhan yang kasih itu. Karena kalau kita nggak hidup dan Tuhan nggak kasih kita hidup, kalau nggak ada penciptaan gitu ya kita nggak akan kerja. Kita nggak akan bisa kerja. Kalau nafas kita diambil sekarang juga gitu, besok kita nggak kerja. Ya, jadi pekerjaan kita itu bukan hasil kekuatan kita, tapi Tuhan tetap kasih kita istirahat. Ya, Sabat itu adalah sebuah hadiah cuma-cuma untuk sesuatu yang kita nggak kerjakan. Dan itu juga menjadi cicipan terhadap keselamatan. Ya, keselamatan itu bukan kita yang kerjakan, tapi dikasih secara cuma-cuma. Ya. Kemudian Sabat itu menurut Ulangan 5 juga adalah simbol terhadap pembebasan dari Mesir. Yang adalah simbol dari pembebasan dari dosa, ya kan? Iya. Maka Sabat adalah simbol bahwa akan ada saatnya kita benar-benar terbebas dari dosa. Sekarang sudah dibebaskan, sudah ditebus, tapi belum dibawa ke tanah perjanjian itu. Ya, Sabat itu adalah simbol kita sudah dibebaskan dari dosa, dibawa ke tanah perjanjian surgawi. Sabat adalah simbol bahwa nanti kita akan bersama-sama lagi dengan Tuhan pada penciptaan baru, seperti penciptaan dulu. Sabat adalah simbol bahwa pada akhir zaman kita akan bersama dengan Tuhan. O Immanuel. Ya, lagi-lagi ya. Maka itulah pentingnya kita untuk bersabat dan menghayatinya karena sabat adalah refleksi kasih pada Tuhan dan kasih kepada manusia dan terutama sabat adalah refleksi kasih Tuhan kepada kita itu paling utamanya sebenarnya ya. Gitu ya. Sabat adalah perpotongan dari kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Dia adalah yang terakhir dari empat kan, tapi dia yang pertama untuk mendahului sebelum 5 sampai 10 kan gitu ya. Dan di Iya. dalamnya udah ada aspek kepada Tuhannya dan di dalamnya udah ada aspek ibadah dengan sesamanya itu dengan anak dengan apa hamba dengan hewan dengan orang asing ya. Jadi sabat itu adalah perpotongan itu. Gitu ya. Ya. Saya rasa kalau orang Kristen ya nggak menghayati sabat ya, dia kehilangan banyak sekali hal dengan dalam kekristenannya. Dan Setuju. saya rasa itulah yang apa ya mahalnya menjadi seorang Advent hari ketujuh. Seperti itu ya. Itu Bill. Terima kasih Mas Jansen, luar biasa. Ya ini poin-poin. Ya, ya mungkin sekali lagi ya ada banyak hal yang kita tambahkan, ada banyak hal yang apa namanya kita coba masukkan untuk mengelaborasi tema ini karena memang tema ini cukup sulit ya apalagi PK banyak kutip dari Roma. Tapi saya rasa ya kalau ada cukup waktunya bagi pemimpin diskusi, singkat saja tapi bolehlah semua poin ini masuk gitu ya secara singkat supaya lebih bagus. Apalagi komentar tentang hari Sabat terakhir ya. Karena saya rasa ada baiknya kita membahas tentang itu karena tadi ya Mas Yansen bilang, secara kekristenan itu adalah identitas kita, identitas denominasi kita. Ada baiknya kita mengerti hubungan antara Sabat dengan tema sekolah Sabat kita, kasih dan keadilan, gitu kan? Iya, Tinggal kan itu jadi kayak apa ya? Simbol apa? Milik kita gitu loh. Ya apa ya? Itu, gitu ya. Jadi ada baiknya kita menyinggung tentang hari Sabat itu.
Begitu. eh, Ya karena ini adalah pelajaran terakhir ya di pelajaran kita. Jadi terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah mengikuti satu tahun ini. Banyak sekali hal baru ya. Kita sudah upload semua resources ada di link. Saudara bisa baca lagi, bisa download buku-buku monograf yang kita pakai, komentari. Saudara bisa download sendiri gitu ya. Mungkin yang belum baca Theodicy of Love, saudara harus baca. Ya, karena itu buku yang penting di pelajaran kita. Dan ya sebelum kita akhiri ya, sebelum berdoa, Mas Jansen mungkin sedikit saja. Apa nih, triwulan depannya kita bahas apa nih gitu. Oh iya, Jangan sedikit, ada baiknya ya. iya. Triwulan depan itu kita akan membahas tentang bagaimana cara menafsirkan nubuatan. Oke, Hmm, tentang simbolnya gitu ya. Advent Eh sekali. ya, jadi bukan secara khusus studi Daniel, bukan secara khusus studi Wahyu, bukan kayak gitu, tapi pasti akan banyak dari situ. Tapi ini Ya, pelajarannya adalah caranya, prinsipnya menafsirkan nubuatan. Karena ya, meskipun kita rajin belajar nubuatan, kita harus akui ada banyak kesalahpahaman cara penafsiran nubuatan dan mengakibatkan kesalahpahaman penafsiran, salah ajaran akhirnya. Dan kita ya. diingatkan lagi dari pelajaran triwulan depan untuk gini loh cara membaca nubuatan, menafsirkan simbolnya, tipologinya itu seperti ini, gitu ya. Dan itu ditulis oleh Sean Boonstra, mungkin coba diketik di Google, Sean Boonstra. Shaun pakai W, Oh, Boonstra, O-nya dua, double U, double O ya, ya Boonstra, ya itu ya. Dia dia bukan ini ya, bukan akademisi yang dalam artian dia itu mengajar di kampus gitu ya, bukan. Tapi dia punya satu ministry namanya Voice of Prophecy. Itu ada ya, ya. channel YouTube-nya dan ini adalah sebuah ministry untuk belajar nubuatan memang, ya. Jadi dia adalah pengkhotbah keliling istilahnya gitu ya, khotbah keliling dari KKR ke KKR untuk mengajarkan nubuatan, ya. Dan dia akan mencoba menjelaskan kepada kita yang awam-awam ini ya, bagaimana sih caranya menafsirkan nubuatan. Dan tentu ini akan menjadi sebuah perjalanan yang sangat memperkaya pemahaman kita ya selama 3 bulan ke depan, 1 triwulan ke depan. Itu Bill. Oke, itu ya, itu snippetnya, cuplikannya. Nanti kita lihat ya. Kita tunggu sama depan gitu ya. Saya belum dapat sekolah sahabat. Jadi saya masih pakai online gitu ya. Hard copy-nya belum. Tapi ya saya harap nanti jemaat udah bisa, udah harusnya di jemaat-jemaat sudah dapat lah ya. Mungkin saya aja yang belum kebagian kemarin. Oke, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita, saudara-saudara sekalian. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas pelajaran yang begitu indah. Tuhan yang mengajari kami untuk mengasihi sesama kami, yang adalah bukti dari kami menuruti hukum-Mu. Untuk mengasihi Engkau yang adalah cara kami, Tuhan, untuk membuktikan bahwa kami adalah manusia yang telah dibebaskan. Tuhan, dengan segala keterbatasan kami ini manusia yang lemah. Tuhan, seperti kata Paulus, daging kami supaya kami diberikan iman yang kuat terhadap kematian Engkau, terhadap apa yang Engkau telah lakukan kepada kami. Satu-satunya jalan keselamatan bagi kami. Bapak, sepanjang tribulan ini kami sudah belajar tentang kasih dan keadilan. Dua prinsip dari pemerintahan-Mu, dua prinsip dari karakter-Mu. Setan sering sekali Tuhan membuat kesukaran dalam kehidupan kami supaya kami tidak percaya bahwa Engkau adalah Allah yang kasih dan Allah yang adil. Bantu kami Tuhan untuk boleh selalu teguh dalam iman kami, dalam kesulitan kami secara pribadi, kesulitan secara jemaat, supaya kami boleh tetap setia terhadap Engkau. Hambamu berdoa secara khusus untuk semua guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat, berikan mereka semangat untuk belajar, supaya apa yang kami ajarkan, apa yang kami diskusikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampuni Tuhan segala dosa kami, sempurnakan doa ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Terima kasih.